hari ini ya? Pika nengok di ini si Jempol rumah. Yang mana? Ini? Hari ini Edmodo. Dicatat. Oh, ada. Hari Kamis Edmodo. Iya betul Pika hari Kamis. That's okay. Pika sama Pak Nanda nih, hostnya Pak Haidir. Mana Pak Haidir? Bentar, hari ini Edmodo kan bukan rumah belajar. Bukan, rumah belajar. Lihat ya yang dikirim sama Pak Didi Rabu itu rumah belajar dan si Jempol. Itu hostnya Pak Nanda, moderatornya Pak Didi, Wan. Bu Vika, hari ini Edmodo itu flyer apa namanya? Narasinya Edmodo itu. Oh. Ya udahlah Edmodo aja hari ini karena teman-teman. Gimana nih? Sama aja, nggak apa-apa. Yang penting ready. Ya, bagus lah. Yang penting ready. Habis itu sibuk nggak apa-apa. Jika bermasalah Pak Kus lah. Kalau Pak Kus ready juga naik dia nggak masalah. Penting kita ready aja. Hani, halo, kenapa? Aku, aduh. Bahkan. Itu pasti si Aisyah. Bu Vika hidupinlah videonya, orang ini pada kangen lihat Bu Vika. Oh Tuhan, nggak pakai jilbab. Panas Pak. Kalau dari Bandar Cipika kan orangnya nggak boleh kena AC flu. Kipas angin batuk. Makanya ini nggak memang natural. Jadi nggak pakai jilbab. Kalau pakai jilbab panas. Bapak Ibu yang sudah bergabung, Ibu Aina Mardia, Pak Fakur Razi, acung tangannya diturun aja Pak, ya jangan diklik itu. Kalau di laptop itu nampak dia yang begitu di Bapak klik partisipan yang gambar orang tuh, itu angkat tangannya masih nampak, jadi ilangin aja Pak.
Pak John salah kamar ya. Udah 272, udah jam 10. Belum mulai Bapak Ibu, Nah, Kak. harusnya kita mulai, tapi hostnya belum hadir. Hostnya Pak Putra Juang. Tapi memang udah kita tunggu sampai 100 juga teman-teman yang lainnya yang bergabung. Nanti kita mulai. Kalau Pak Putra Juangnya belum hadir, paling kita minta tolong Pak John aja dulu sementara. Pak John host paling sempurna untuk nge-backup. Kemarin juga nge-backup, hari ini nge-backup lagi. Kemarin backup siapa ya? Kemarin backup ya? Busnia, ya. Oh betul. Pak Putranya sudah di sekolah, nggak kelihatan. Bentar mungkin lagi cari lab komputer. Iya. Halo, halo. Halo. Ya halo, sebentar saya ngecek Pak Putra dulu biar kita segera mulai karena sepertinya ini Bu Vika kita hari ini mulai dengan Edmundo karena Pak Kustarani juga tidak di room. Jadi teman-teman juga tadi malam juga sudah membaca narasi tentang Edmundo. Jadi saya pikir hari ini kita mulai dengan Edmundo, besok kita mulai dengan rumah belajar. Oke. Saya ke cari Pak Putra dulu, nanti kalau tidak ada Pak Putra ya kita tangani sama-sama. Ya. Oke. Oh ini Pak Putra sudah masuk sebentar. PPT Balian betul aja gelung. Pakai. Gimana? PPT Bali betul aja gelung. Oh siap. Sebetulnya PPT Bali itu tidak kuat. Karena kan hanya mengajak orang Menang. video. Karena Ya bukan lu kayak baru nuju. siap. Karena bukan agak jaringan. Nyo kamu di rumah sekolah nyo ya aku bereh apa laporan yang diminta oleh Dinas Pendidikan. Kami udah beres, Dika kirim. Jadi sampai belajar dari rumah itu ada penangkan sampai dengan hasil belajar siswa. Betul. Kayak form dari. Iya. Kami semuanya kemarin dia ini aja WA kirim gitu. Kamu hana manga, kamu kangen-kangenan balik ke sekolah. Jadi man dengan si Nanda aku kangen-kangenan aku orang gila. Nyo pulang muncul. Gimana orang gila ini. Cek Yang catat deh. Kurang ada sampai mesapa pu berduangan. Anak kadang-kadang tu ilmu nak baru Nanda kamu orang apa? Nanti hotel apa jumpa baru Nanda. Bangat ni kalau begitu.
Pak Nanda cek sound, Pak Bu Nanda. Vika ada rekam Bu Vika? Enggak Pak. Kalau Pika berat Bisa rekam? soalnya mandek nanti. Oke, Udah pernah siap. coba mandek. Oke, cek sound. Oke siap. Oke, good sound. Pak Nanda hari ini Pak Nanda jadi Ya. Dan moderator. Oh, kapal dari itu proyeknya. Kanta apa? Pakai no? Kon Bi. Dia proyek makmurangan Pak John. Man, orangnya so? Megang si atuknya megang seminggu lagi ya. Bu Pika nah. Oh, nya siapa? Oh. Pak Kustalani. Iyalah. Siap. Assalamualaikum. Kiban, Pak Kus. Pak Kus telepon tidak bisa berhadir orangnya karena harus ke rumah sakit. Ban. Oh iya ya. Semoga lancar. Ada energi katanya. Oh, oke lah, alhamdulillah mesti menang. Berarti kapah lagi mau kudu. Berarti Pak Kus. Semoga lancar. Berarti Bu Vika ya hari ini ya. Bu Vika hari ini berarti Roni yang jadi host. Mana Pak Putra? Ini ceritanya Bapak Kus. Fajan kerja lebih. Oh iya betul. Jadi Presenter dulu Pak Ja, pakai presenter. Leron Pak John. menyuruh Pak John berarti singoh Pak John. Ya, tanya. Oh, siap. Masalah. Oke. Tanya Vika dulu ya. Oke. Bu singoh. Tanya dulu. Pika nama yang full, nama full itu laptop. Nama full laptop. Oke. Halo. Hai, Pajan juga datang menyebut. Singo. Singa. Oke. Kita lagi Oke, perlu apa? bicara Mas Adi. Assalamualaikum. Ya, Aman. 13. Bapak dan Ibu sekalian yang sudah masuk di room, mohon maaf agak sedikit ribut-ribut di panelis karena memang sana di panelis seperti ini akrab-akrab bocah-bocah sange. Ada yang ingin berkata dari Pak Ismail, ini sudah jam 10.13. Terima kasih Bapak dan kita akan segera mulai. Saya tekan tombol record dan setelah saya tombol record saya serahkan presenternya ke Bu Rafika. Saya klik di Bu Rafika sudah jadi presenter insya Allah. Kemudian saya klik Pak Nanda menjadi host dan kemudian silakan Pak Nanda untuk memandu kegiatan kita hari ini. Silakan Pak Nanda. Oke, sebelumnya Pak John di ini ya, moderator kan? Ya, Pak John, cek sound. Host merangkap moderator, hai. Host merangkap moderator. Kamu ngepak John backup bronyo, lanjut aja dulu. Lu bagi rekam tau orangnya. Oh, Mak. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang penghormatan kepada panelis yang sudah berhadir semua di sini dan takzim juga kepada guru-guru kami yang sudah bergabung sebagai peserta. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 hari dan masih ada sisa 3 hari ke depan yang harus kita selesaikan untuk penjelasan materi-materi yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Khusus untuk hari ini ada sedikit pergeseran yang sebenarnya kita atur kemarin adalah rumah belajar, cuma karena sang pemilik dari rumah belajar, pemilik ini bukan pemilik rumah belajar, tapi pemilik untuk presentasi bahan rumah belajar, beliau sedang kondisi kurang sehat, maka terpaksa diganti atau dilanjut dengan platform Edmodo. Oke, baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita persilahkan Ibu Vika. Sebelumnya Ibu Vika ini guru SMA 15 Kabupaten Aceh Tengah, Takengon.
Beliau juga instruktur VCT yang dulu sama-sama dengan Pak John menjadi koordinator di Aceh dalam bidang VCT. Dan silakan Bu Vika, saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bu Vika untuk menjelaskan Edmudo dan kawan-kawan guru hebat semua yang tergabung di Megewang. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nanda Saputra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Semoga suara saya jelas karena biasanya tidak berapa jelas kalau untuk Vicon. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dengan Pak Nanda bahwa hari ini kita akan mengenal platform Edmodo. Jadi Edmodo ini sudah lama sebenarnya beredar, sedangkan saya itu baru mengenalnya itu 2016. Nah, saya mengenal Edmodo ini pada saat mengikuti pelatihan Syemolek itu dikoordinator oleh Pak Khairuddin sendiri. Jadi Pak Khairuddin itu mentor saya pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu ingin masuk ke dalam platform Edmodo, kita bekerja Edmodo ini bisa digunakan dengan melalui browser. Jadi Bapak Ibu bisa membukanya melalui browser atau menginstalnya di HP. Nah, hanya saja kalau di HP untuk nanti untuk membuat kuis, nah itu kita butuh bantuan laptop. Jadi kalau hanya sekedar pemantauan itu silakan saja. Nah, apa yang adalah new edmodo.com. Kenapa new? Tampilan Edmodo sekarang, jadi mereka selalu mengembangkan fitur-fitur terbaru. Apa sih yang tertinggal di Edmodo? Jadi mereka mengembangkan. Nah, apakah ada selain Edmodo lagi? Ya, banyak. Tapi yang persis itu yang tahu itu adalah psikologi. Ya, kemudian jadi setelah Bapak Ibu nanti masuk ke newedmodo.com, kita diarahkan untuk membuat akun dahulu. Jadi akun kita masuk sebagai guru, jangan sebagai student, jangan juga sebagai parent. Apakah kita tidak bisa masuk melalui menjadi ketiga-tiganya? Bisa. Dan bagaimana caranya? Nanti kita simak ya Bapak Ibu. Jadi awalnya kita masuk ini sebagai guru, kemudian nanti jangan lupa untuk sign up, tunggu sebentar. Nah, jadi Edmodo itu adalah layanan online yang memudahkan guru untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Jadi bisa nanti Bapak Ibu bisa memberi laporan kepada orang tua, dan orang tua pun bisa berbagi cerita tentang anak didik anaknya di rumah gitu. Jadi guru pun ada istilahnya feedback antara guru orang tua dan siswa pun terhadap guru juga ada. Apakah nanti ketahuan tidak dengan kegiatan aktivitas kita orang tua guru diketahui oleh siswa? Tidak, karena tidak memasuki ruang yang sama. Nah, selanjutnya sebentar ya, ini sepertinya jaringan Pika agak slow. Oke. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengklik teacher sebagai guru, nanti muncul kita berada di layar seperti ini, teacher account. Jadi Bapak Ibu silakan mengklik teacher account. I'm a teacher, saya seorang guru sebagai pendidik, koordinator atau pengajar teknologi, administrator. Nah, di sini kalau ingin yang mau jadi admin silakan sah-sah saja, boleh. Nah, untuk ini nanti sebagai siswa kita yang masuk, kemudian ini orang tua. Apakah orang tua juga harus membuat akun? Untuk akun joinnya langsung bisa, tidak usah seperti kita nanti mungkin tahu repot gitu. Nah,
Yang di sebelah kiri ini ada login with Google Microsoft. Artinya begitu tadi Bapak Ibu sudah memilih teacher account. Begitu teacher account ini Bapak Ibu klik, nanti kita diarahkan kemari. Nah, Bapak mau akun tanpa Microsoft boleh, berarti Bapak Ibu daftar apa yang diminta. Kalau Google, karena saat itu tahun 2016 saya sudah punya Gmail, tapi Microsoft 365 saya belum punya. Jadi di sini ada Microsoft 365 dan Google. Nah, selanjutnya yang di sebelahnya itu create your student account. Artinya kalau nanti siswa-siswi Bapak Ibu ingin diajak bergabung, nah jadi siswa Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google dan akun Office 365 atau hanya membuat akun seperti yang ada kelas kode kelas. Jadi Bapak Ibu setelah membuat kelas nanti ada kode kelas muncul, hanya itu yang dimasukkan. Email ini hanya opsional, pilihan kemudian password. Nah, passwordnya ini diserahkan ke anak. Kalau bisa supaya tidak lupa, samakan dengan password yang mereka pakai yang di HP atau di Google atau di email. Nah, tampilan di nah, ini tampilan Bapak Ibu di Edmodo. Kalau Bapak Ibu sudah masuk, nah ini kebetulan karena sudah ada semuanya. Kalau misalnya masuk itu semuanya kosong. Ya, yang ada hanya yang your experience. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu baru bergabung ya. Kalau sudah bergabung biasanya tampilannya seperti saya. Kemudian susah kali ini bahasanya bahasa Inggris. Bisa nggak diubah dengan bahasa Indonesia? Bisa. Settingnya di mana? Di sini di Edmodo ini simple. Jadi di sini ada tulisan language. Tinggal diklik saja language English, nanti ada pilihan bahasa dan alhamdulillah Edmodo menyediakan bahasa Indonesia. Jadi lambangnya bahasa dunia. Nah, apalagi yang harus Bapak Ibu di Edmodo tuh? Nah, di Edmodo tuh punya fitur-fitur Edmodo. Fitur-fiturnya yang pertama, di sini ada home, ada class, ada discover, ada library atau perpustakaan atau bank soal nanti. Kemudian di sini ada chat, fasilitas. Kalau mungkin nanti kesusahan kita harus gitu, kita gunakan fasilitas search. Kemudian ada notifikasi. Di kalau misalnya ada siswa yang join tempat kita, dia akan memberi informasi, atau guru yang ingin join, atau soal-soal yang sudah kita postkan ke kelas, itu nanti notifikasinya masuk. Nah, di home ini home atau beranda kita. Kemudian ini di sini kalau Bapak Ibu hampir sama seperti Facebook, kita bisa membuat status, memberi informasi kepada siswa secara menyeluruh. Tapi apakah di sini kalau di home semua siswa bisa nampak? Kecuali di kelas. Kalau di kelas tertentu, nah itu kadang-kadang tidak tampak karena kadang-kadang kita pribadi menyembunyikan kelas itu atau unlock. Jadi tidak bisa tampil kecuali di beranda kita sendiri. Nah, kemudian di home di situ ada di sampingnya ada kelas. Nah, kelas Bapak Ibu silakan membuat kelas. Di sini di kelas, begitu kita klik kelas, di situ ada tulisan kelas manajemen. Artinya kelas-kelas yang Bapak Ibu ampu. Di sini akan muncul. Kemudian ada watch view, artinya apa yang kita discuss. Kemudian progres di setiap kelas itu apa. Kalau misalnya ada soal yang sudah kita kasih atau tugas-tugas yang sudah kita berikan, kita mau lihat progresnya. Itu bagaimana, nilainya itu bagaimana, hanya tinggal klik progres, semuanya sudah ada, termasuk analisisnya. Nah, bagaimana cara kita membuat kelas? Cukup kita klik tanda tambah ini.
Nah, nanti begitu kita klik tanda tambah, di sini ada create class, silakan create class. Kalau join class, ini artinya Bapak Ibu hanya bergabung kelas dengan orang yang telah mengajak kita. Jadi kalau misalnya ada kode kelas atau bisa melalui email, bisa melalui apa satu lagi ada 3. Nah itu silakan saja untuk bergabung. Nah, selanjutnya di dalam create class, kalau kelas itu sudah kita buat Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengajak orang-orang? Nah, di sini ada class code log. Ini class code log, artinya kode kelas. Nah, biasanya nanti akan muncul kode kelas. Saya cek dulu kode kelas. Sepertinya tidak ter-screenshot. Nah, jadi nanti di sini diklik aja yang ada lambang, diklik kode kelas, nanti akan muncul. Atau pada saat Bapak Ibu membuat kode kelas, itu nanti kode kelasnya muncul. Nah, kode itu yang nanti Bapak Ibu bagikan ke peserta didik atau ke guru-guru yang lain. Jadi kalau misalnya kelas ini mau Ibu buat kelas MGMP, silakan saja. Jadi kode kelas itu yang Bapak Ibu bagi. Oh, mereka kesusahan ini pakai kode kelas. Saja kode kelas itu nanti ada pilihan pakai invite, mengundangnya menggunakan email, silakan saja, tidak masalah. Nah, terus apalagi yang tersedia di sini ada post, artinya benda dalam bisa beri informasi apa saja. Kemudian folder ini bank soal atau bank latihan atau bank materi. Members, ini anggota bergabung di dalam kelas kita sudah sebanyak sudah bergabung tidak. Kemudian small group itu kelompok kecil di dalam biasanya kita di kelas suka membuat diskusi kecil. Nah, kalau misalnya kita lagi pelatihan, terus kita maunya siswa itu melakukan diskusi kecil tanpa pengawasan kita. Jangan kita jauh dari pelatihan. Kita buat di Modo, kita klik. Jadi kita bagi. Anak ini nanti masuk ke kelas ini, kodenya ini. Jadi mereka sudah kita pilah-pilah. Nah, informasi tetap di dalam kelas besar. Atau mau Bu, bisa nggak tidak kita membuat informasi di kelas kecil? Bisa. Tapi biasanya kalau sudah seperti itu akan terekspos juga di kelas besar. Gak ada masalah sih. Yang selanjutnya ada lambang tambah. Kalau tadi lambang tambahnya adalah kita membuat kelas atau bergabung ke kelas. Di sini kalau tambahnya itu artinya membuat tugas, memilih tugas yang sudah ada, artinya tugas yang sudah terkumpul di folder tadi atau di library ya. Di sini ini library artinya tugas-tugas bank-bank soal yang sudah ada atau bank-bank materi soal yang sudah ada, video semuanya yang ada di situ bisa kita upload. Nah, di sini create quiz, load existing quiz artinya quiz yang tersedia. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan melihat create assignment, membuat quiz. Pada saat Bapak Ibu meng-create assignment, kita akan berada di layar ini Bapak Ibu. Jadi kita harus masukkan assignment. Judul assignment tugas kita itu apa? Oh, judul tugas kita misalnya tentang iman kepada Allah. Kita tulis di sini iman. Instruksinya apa tugasnya? Atau jelaskan tentang rukun iman. Rukun iman dalam bentuk Word. Nanti kirim. Atau Bapak Ibu memang sudah ada Word yang ada Word di file komputer, kemudian mau Bapak kirim, dia nggak mau di tugasnya itu nggak mau tempat yang lain, silakan. Di sini ada add attachment, ini ada lambang klik. Nah, artinya silakan mengambil file yang ada di komputer, atau Bapak Ibu mau menambahkan melalui link. Di sini juga ada link. Nah, link ini bisa dari Drive, dari OneDrive, atau pokoknya yang sifatnya cloud. Nah, terus di sebelahnya lagi ini folder. Jadi kalau misalnya ada file-file yang di library kita, di library Edmodo, nah silakan aja diambil. Nah, selanjutnya kalau
tadi di sini ada select an assignment copy. Oke, kalau misalnya dia itu tugasnya sudah ada di library, begitu kita ambil saja, kita klik. Nah, kita berada di sini nanti langsung terbuka di library-nya di bank soal. Terus kita klik aja. Misalnya yang mana yang mau kita tugaskan kepada siswa. Tinggal kita klik, langsung nanti muncul copy assignment. Nah, copy assignment. Kemudian, nah ini kita judulnya sudah ada. Instruksinya kita mau buat apa. Di sini saya buat hanya materi penyebaran data. Kemudian saya tambahkan link, jadi di sini ada penjelasan sedikit, baru ada tulis assign. Tulisan assign ini yang Bapak klik, ini yang Bapak Ibu klik. Kalau misalnya lupa diklik, tugas ini tidak terpost ke grup. Nah, jadi kalau misalnya setelah kita klik, apa yang muncul? Ini. Nah, ini yang akan muncul. Jadi kita mau kliknya, mau kirimnya, kita mau kirim ke grup Magiwang IG Aceh. Nah, kita klik aja, kita pilih, atau mau tambah lagi grup-grup kelas yang lain, silakan hanya mengetik aja atau memunculkan lagi. Nah, kemudian atur tugas yang kita kirimkan kepada peserta didik. Nah, jadi kita mau buat tanggalnya itu tanggal berapa, kemudian kapan tugas itu dimunculkan. Jadi tugas itu Bapak Ibu tidak serta-merta begitu Bapak Ibu kirimkan langsung muncul semua ke siswa, nanti bisa mengerjakan di sekolah secara mungkin ramai-ramai, tidak. Misalnya Bapak Ibu inginnya ini pekerjaan rumah, jadi pekerjaan rumah siswa pulangnya ke rumah dulu. Nah, jadi buat atur waktunya di situ. Nah, yang paling hati-hati jadwalnya di sini AM dan PM. Jadi kalau PM itu dari jam 1 sore nanti sampai jam 12 malam nanti. Dari jam 1 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kemudian di sini ada show result to student open completion. Artinya setelah siswa mengerjakan tugas itu, nanti mereka akan hasilnya itu akan muncul di tempat siswa. Nah, kalau di tempat kita hanya informasi bahwa siswa yang sudah mengumpulkan tugas itu ada berapa. Kemudian log after due date, artinya kunci. Bapak Ibu hanya memberikan batas waktu. Jadi log after itu batas waktu anak-anak mengerjakan itu sampai kapan. Kunci dia sampai jam berapa. Nah, kemudian pertanyaannya itu di random. Nah, opsi lain yang ada itu apa? Untuk menambahkan ke buku nilai. Buku nilai ini bukan diberi siswa, tapi di Edmodo. Jadi di Edmodo itu nanti di progress, yang tadi saya sebutkan di progress. Jadi Bapak Ibu bisa melihat progres siswa Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu mengerjakan lagi. Jadi analisisnya sudah tersusun rapi atau tertata rapi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah oke, schedule letter ini artinya Bapak Ibu ingin menjadwalkan kembali. Kira-kira kapan itu akan di share kembali ke kelas-kelas yang lainnya. Nah, itu atau cukup sehari sama, silakan saja, sah-sah saja. Nanti kalau nanti sudah oke, nah sini nanti ada tulisan assign. Nah, apa diklik assign? Nah, nanti langsung terpost ke kelas Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti kalau sudah terpost. Di sini ada tulisan 83 submission, artinya 83 orang atau peserta didik yang sudah mengerjakan tugas yang sudah kita berikan. Kebetulan sini yang saya berikan ada quiz. Nah, selanjutnya create quiz. Nah, create quiz itu bagaimana? Quiz di Edmodo, kalau kita klik create quiz, ini nanti akan muncul. Begitu muncul create quiz, diminta judul quiz itu apa, instruksinya apa, sampai sama seperti assignment tadi. Kemudian time limit, batas waktu di quiz ini di Edmodo jika ada waktu, tapi batas ini tidak menyeluruh, tidak sama seperti di mana ya dia di quizzes. Kalau di quizzes satu soal sekian menit, satu soal sekian menit. Jadi di Edmodo ini menyeluruh, time limitnya menyeluruh. Mau diubah di situ 90 menit bisa. Nah, show result to student artinya
munculkan hasil kepada siswa setelah dia menyelesaikan. Silakan, itu tergantung Bapak Ibu. Atau kunci setelah tanggal yang sudah ditetapkan. Kemudian pertanyaan itu kita random. Jadi nanti akan otomatis akan terrandom dengan catatan jangan lupa dicentang. Nah, kemudian preview ini jika Bapak Ibu sudah memkuisnya, dia akan muncul. Kalau tidak, tidak. Kemudian assign ini ditugaskan. Artinya setelah Bapak Ibu menyiapkan soal, nanti akan baru kita tugaskan. Itu langsung. Kalau ingin langsung silakan. Kalau tidak, dia akan tersimpan otomatis di bank soal. Nah, di sini yang saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu, minimal soal yang harus disiapkan itu harus ada 4. Jadi minimal 4 soal itu sudah bisa terpostkan di beranda. Nah, kemudian kita klik quiz question yang kedua. Kita klik yang kedua, apa muncul? Nah, ini yang muncul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik yang tadi. Nah, di sini belum ada judul kuis, silakan dibuat judul kuis di tempat yang tadi. Di sini quiz title nanti akan muncul. Nah, jenis-jenis soal ini jenis-jenis soal multiple choice. Bapak Ibu silakan pilih. Di Edmodo tersedia 5. Jadi mohon maaf saya tidak tadi berusaha untuk mengklik jenis-jenis soalnya langsung tertutup lagi. Sudah coba berkali-kali tertutup lagi. Sempat tadi dipoto terhapus, lupa. Nah, selanjutnya andaikan dia itu multiple choice, nanti saya tampilkan di Chrome, saya buka. Ketik soal. Apakah soalnya boleh dia dari file-file yang sudah ada? Silakan. Tapi mau tidak mau memang satu-satu soal attach file. Kalau mau tidak mau satu-satu soal maunya langsung dicoba saja Bapak Ibu, karena saya belum pernah mencoba secara menyeluruh. Soal Word tampilkan semuanya. Biasanya kalau seperti itu main link di assignment seperti itu, atau diubah dalam bentuk quiz yang sudah ada. Kemudian add link, kemudian tambah dari library, sanksi sama seperti tadi. Kemudian, nah di sini ada responses, add enter answer, atau masukkan jawabannya. Opsinya dimasukkan dulu. Setelah dimasukkan opsi, jangan lupa untuk menentukan kunci jawabannya. Jadi kunci jawaban ini jangan takut Bapak Ibu, dia tidak akan muncul, anak tidak akan tahu. Nah itu. Nah selanjutnya, jangan lupa memberikan penilaian. Nah ini ada add responses, artinya di sini opsinya cuma 3. Kalau Bapak Ibu ingin menambah opsinya silakan, tinggal klik tambah. Sama juga dengan soal, di sini add new question, tinggal add nanti akan bertambah. Kemudian di sini grading, penilaian untuk suatu soal pertama itu nilainya berapa, poinnya berapa. Nah ini jangan lupa Bapak Ibu, silakan kalau yang buat. Atau ini soalnya salah, saya nggak mau lagi, nggak mau yang ini, silakan hapus. Atau masih duplikat question pertanyaan yang sama, soal yang sama tetapi pertanyaan berbeda, silakan. Nah ini saya ambil tadi ada istilahnya load existing quiz, artinya memasukkan kuis yang sudah ada. Nah jadi yang ini saya klik di load quiz, existing quiz, saya ambil di bank soal saya ambil di situ adalah soal, kemudian bagi saya klik dia hampir sama dengan assignment, nanti ada load quiz, jadi kita klik. Nah ini juga diatur, jangan lupa diatur tugas itu ke jam berapa, kapan, random. Nah setelah itu assign, jangan lupa diklik. Pada saat kita membuat soal juga jangan lupa klik assign. Kalau tidak, berarti tidak tersimpan. Kecolongan saya kemarin seperti itu. Nah, terus kita udah buat soal, mungkin jenuh ya. Kalau mungkin jenuh Bapak Ibu pengennya saya pengen soal yang itu yang sudah saya berikan, mau yang sudah saya buat di Edmodo, mau saya kasih aja langsung ke siswa-siswanya, silakan. Catatannya gimana? Di sini ada titik 3. Silakan gunakan fasilitas print atau make a print untuk mencetak. Make a copy artinya Bapak Ibu ingin mendobelkan, silakan. Atau mau hapus juga silakan.
Nah, ini kuis yang sudah kita postkan. Jadi di kelas itu, di kelas kebetulan kemarin di Megiwang IGAC 1, jadi 23 peserta yang sudah mengerjakan soal. Waktunya kemarin itu saya setting 150 menit, ada 17 pertanyaan. Jadi diimbangi ya Bapak Ibu soalnya. Kemudian di situ anak-anak boleh komen, boleh nge-like atau mau komplain apa silakan. Nah, ini analisis. Apakah seperti itu bentuk analisisnya? Tidak, Bapak Ibu. Silakan nanti diklik progress, nanti akan muncul semuanya. Kalau ini kita kliknya dari mana? Tadi ada tulisan 23 submission. Jadi begitu Bapak Ibu klik 23 submission, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada overview, ada student. Jadi kalau misalnya klik student, nanti nah seperti ini. Kalau klik student, akan muncul nama-nama siswa. Nah, nanti kalau nama siswanya ini, saya pingin tahu tuh siswa itu dapat 140. Gimana dia bisa, soal-soal mana saja yang dia jawab benar dan soal-soal mana saja yang dia jawab salah. Cukup Bapak Ibu klik saja nama anak didik kita. Nah, itu langsung muncul nanti. Nah, itu. Kemudian, Discover ini di fitur home. Nah, ini artinya Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak bermain game. Jadi fasilitas Edmodo itu sudah menyediakan supaya jangan jenuh, ada game yang paling boleh bilang menyenangkan. Janganlah membuat pembelajaran kita itu selalu terkesan tidak ada permainan, jadi bosan anak-anak. Kemudian library atau bank soal. Nah, di sini ada my quizzes, artinya semua soal quiz itu saya letakkan di berangkas saya. Semua tugas-tugas sudah ada. Materi ajar juga ada. Materi K13 saya dulu juga saya simpan di situ. Nah, kalau misalnya ada file di OneDrive, silakan hanya tinggal klik aja OneDrive, nanti akan terbuka terlink. Google Drive silakan. Mau disimpan ke sini juga bisa diekspos. Nah, atau Bapak Ibu pingin buat yang baru tuh mau nambah folder baru di library, silakan klik saja new, nanti akan muncul. Nah, ini dari message, dari pesan. Kalau Bapak Ibu ingin chat ke siswa secara pribadi, silakan. Kalau ke kelas mungkin bisa, saya belum pernah mencoba, karena ini salah satu fitur baru. Nah, ini ada notifikasi. Oke, selesai. Demikian presentasi. Saya serahkan kepada moderator. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan Pak Nanda. Oke, terima kasih Bu Vika atas penjelasannya dan materinya. Mohon ini sudah angkat tangan ya? Banyak kali angkat tangan nih Bu Vika. Angkat tangan kita nggak bisa. Oke, kita cek dulu untuk ini udah kita buka sesi untuk bertanya Bu Vika kan? Yuk. Oke, kita persilakan Pak Arslan Barawas. Silakan Pak Arslan. Halo Pak Arslan, silakan. Ada Pak. Ya, silakan Pak, ditanyakan. Ya. Halo Pak Arslan. Halo Pak Arslan. Ya, silakan Pak Arslan. Ya, mohon terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya guru di SMA 2 Tepas Selatan Kabupaten Sulu. Saya ingin bertanya, Pak. Sebentar Pak Arslan. Bu Vika, jelas suara Pak Arslan? Sangat jelas. Bu Vika, jelas suara Pak Arslan? Sangat jelas. Halo. Ya, suara Halo, Pak Arslan. ya. Suara Pak Arslan jelas di Bu Vika? Oke, silakan. Jelas, Karena jelas. di tempat saya kurang jelas. Oke. Oke, lanjut Pak Arslan. Jadi Pak, izin bertanya untuk saya, Pak. Ini sekurang-kurangnya masalah tugas, Pak, kan? Kapan terakhir dikumpulkan ya, Pak? Karena waktu saya masuk kelas,
di tempat akun saya pun belum bisa masuknya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Tunggu, ini kelas apa ya? Saya di gelombang 7 Bu. Hah? Gelombang 7 apa Pak? Halo Bapak. Halo Pak Aslan. Pak Aslan gelombang berapa ini? Kita nggak ada gelombang. Iya betul. Halo. Halo. Halo Pak Aslan. Boleh. Halo Pak. Halo Pak Aslan, bisa diperjelas pertanyaannya gimana? Saya kumpul tugas apa di gelombang 7 apa? Ini kita baru kedua. Halo Pak Aslan. Udah putus kayaknya Pak. Suaranya hilang. Ya. Halo. Suara saya jelas Bu Pika. Jelas, sangat jelas. Oke. Teriak-teriak lagi. Coba saya prediksi maksud dari pertanyaan Pak Aslan itu tugas kalau kita sudah masuk kelas itu berapa hari. Jadi sudah berulang kali Pak Asran itu dijelaskan di grup, di pertemuan pertama, bahkan di pertemuan kedua kemarin, dan di grup lagi nanti semalam. Jadi untuk kelas, untuk masuk kelas dan penugasan itu nanti Pak Aslan, kita di ujung mainnya. Jadi selesai kemarin kita selesai Kuiper, hari ini kita selesaikan Edmodo, besok rumah belajar, lusa Microsoft Team, lusa raya lagi Google Classroom. Jadi selesai Bapak Ibu ikuti kelima materi tersebut, baru nanti ditugaskan untuk masuk ke kelas. Kalau sekarang belum ada kelas Pak Aslan. Begitu, terima kasih. Oh. Gelombang 7 kan bingung. Oke, kita lanjut ya untuk Bu Aidariani. Silakan Bu Aidar. Yang Pak Aslan jangan lupa di-mute-kan dulu. Halo, Halo Ibu. halo, mic-nya belum. Iya, sudah Ibu. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Jadi kan saya ingin menanyakan, kalau misalnya kita ingin menggunakan aplikasi Edmodo ini, apakah kita harus membuka akun seperti di Kuiper kemarin? Pertanyaan yang pertama. Ya. Kedua, seandainya setelah pemaparan materi seperti tadi, alangkah baiknya kita coba membuka aplikasinya. Nanti Ibu Bu Vika, setelah ini kami begini, maksudnya nanti Bu lanjut terus. Nanti kami akan mencobanya di luar. It's okay Bu. Oke, Pak Nanda Tika dulu langsung ya. Boleh, Iya. boleh. Oke. Pertanyaan pertama, apakah harus membuat akun seperti Kuiper? Iya Ibu, kita guru, kita yang menghandle anak. Jadi kalau misalnya kita tidak buat akun, bagaimana kita memanage anak-anak, memanage kelas itu bagaimana? Nanti soal-soal itu yang gimana cara uploadnya kalau kita tidak mempunyai akun. Jadi apapun itu tetap kita harus punya akun. Mau 5 LMS yang kita kenalkan ini semuanya 5 Bapak Ibu harus punya akun. Jadi tapi apakah kelima-lima itu dalam pelatihan ini semuanya harus Bapak Ibu ambil? Tidak. Silakan pelajari satu-satu dulu. Yang paling menarik yang mana? Itu dulu Bapak Ibu. Jadi jangan diborong semua. Kalau diborong semua nanti tugas Bapak Ibu keteter, kebingungan nanti Bapak Ibu. Nah nanti terus grup banyak berdentang-denting lagi kan gak enak. Oke, yang kedua tadi Bapak Ibu ingin praktek, silakan nanti. Tapi ini sesi saya untuk menjelaskan dulu Edmodo itu seperti apa. Istilahnya ya daya tarik untuk mempelajari Edmodo itu. Itu. Sini kan saya udah pernah membuka. Di sini ada Office 365. Ya, Ibu berarti pakai akun Office 365 ya?
Ya, di sini saya buka dengan laptop, ada daftar dengan Office 365. Kemarin kan disuruh untuk apa kemarin kan untuk membuka akun Office 365. Sudah. Kalau memang sudah bisa dibuka sudah boleh. Bu Fika, sedikit Bu Fika. Iya, monggo. Ini kan bagi peserta gelombang pertama kemarin itu, ya kan? Itu kan ada syaratnya kemarin itu tidak boleh memilih tugas yang sama, gitu. Iya, betul. Itu kan syaratnya. Boleh ikut di gelombang kedua dengan syarat tidak boleh memilih tugasnya untuk mengumpulkan dengan tugas yang sama, gitu. Di angkatan pertama itu, gitu. Mungkin itu aja masukannya. Bu Aida. Oke, terima kasih Bu. Ya. Masukannya. Bu Aida, gelombang Megiwang 1 ada ikut? Tidak. Tidak. Oke. Gimana Bu Fika, sudah? Biar saya Kalau tambahin. tidak aman ya. Oke. Oke, udah ya. Ini untuk semua, khususnya buat Bu Ida dan lain-lain guru yang bergabung di sini. Ini saya ulangi lagi yang saya katakan tadi, bahwa ini sebenarnya saya, Bu Fika, Pak John besok, Pak Kustalani dan Pak Didi yang sudah. Ini anggap aja sebagai agen atau SPG boleh juga. Jadi yang menjual, kami menjual produk masing-masing. Nanti silakan Ibu pilih mana yang lebih seksi mungkin ya, yang paling cantik dari kami. Jadi bagus tidak gampangnya untuk menerapkan salah satu LMS yang kami tawarkan itu relatif tergantung dari Bapak Ibu cara memahaminya. Seperti saya mau adu pendapat dengan Bu Fika, mungkin saya tetap lebih enak Google Classroom, dan saya berdebat dengan Bu Fika pasti kalah karena beliau lebih condong ke Edmodo. Jadi nggak bisa, semuanya punya keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Oke, silakan yang lain. Ini kita ambil dari bawah dulu ya. Oke. Sekalian tadi Pika mau coba jawab. Tadi ada pertanyaan ya. Apa sih kelebihan dari Edmodo? Oke, Edmodo ini Bapak Ibu. Saya sekarang udah kita masih di layar ya. Ada layar share screen saya. Di sini saya berada di kuis. Jadi di Edmodo itu tersedia sudah ada 6 jenis kuis atau soal yang boleh Bapak Ibu gunakan. Di sini ada benar salah, ada pilihan ganda, ada short answer, jawaban singkat, kemudian fill in the blank, mencocokkan, kemudian ada jawaban boleh lebih dari satu jawaban. Itu makanya itu keunggulan dari Edmodo. Apakah soal itu apakah soal itu bisa nggak saya upload dari Google Form? Silakan. Atau bisa nggak dari Quizizz? Silakan. Di situ kita ada Edlink, Bu. Bapak Ibu ya, kita ada Edlink. Di sini kan, di sini Edlink. Silakan tambah linknya apa. Nah, itu di mana Bapak Ibu mau uploadnya? Jangan di kuis ini, di beranda home. Jadi di beranda home Bapak Ibu masuk. Saya tutup dulu jenis soalnya. Nah, ini di kelas. Nah, ini berandanya. Di beranda yang Bapak Ibu ingin, misalnya mau kuis kita di sini, silakan. Mau di attach, ada nih attach file, ada library, boleh di sini. Linknya kita pastekan di situ boleh. Nah, tadi ada lupa yang saya jelaskan Bapak Ibu. Kalau di beranda itu kita mau buat polling tuh. Di dalam kelas kita mau buat apa ya, polling memilih ketua kelas, wakil, bendahara. Silakan gunakan create a poll. Jadi artinya Bapak Ibu silakan membuat polling, tapi jangan lupa di sini pollingnya tentang apa, siapa yang mau kita pilih, silakan. Atau Bapak Ibu mau tanya ini tentang kesehatan anak-anak. Siswa-siswa Bapak Ibu tinggal klik wellness check. Nah, tinggal klik. Gimana kalian hari ini, tinggal buat siapa yang akan merespon. Nanti biasanya siapa yang merespon tinggal diklik saja, akan terbaca. Oke, silakan lagi Pak Nanda. Halo Pak Nanda. Halo? Selanjutnya silakan. Oke, maaf tadi ke belakang.
Selanjutnya kita mulai dari bawah. Ada Pak Taufik sudah tanya kemarin ya. Silahkan ya. Pak Taufik silahkan. Pak Taufik silahkan. Pak Taufik silahkan. Diulangi sekali lagi Pak Taufik. Pesawat mau, ya silahkan. Pak Taufik. Oke, kita lanjut. Ibu Nur Safayani. Ibu Nur Safayani silakan. Ibu Nur Safayani silakan. Ibu Nur Safayani silakan. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Oke. Atau dengan Ibu Azura. Nah, Dengan Ibu Nur Asia, Ibu Nur Asia. Ibu Nur Asia. Ibu Nur Asia. Oke. Kalau nggak bertanya jangan tunjuk tangan. Kak, Ibu Bu Azura Bu coba. Mardia. Bu Mardia. Bu Mardia. Ya, silakan Bu Mardia. Halo Pak Putra. Ya hadir. Halo. Halo, Ya, silakan, Ibu. suara yang udah Iya, kedengaran. Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pika. Waalaikumsalam, Ibu. Halo Bu Pika. Iya, Bu Mentor. Suaranya minta maaf Bu Pika, agak putus tadi penjelasan Ibu. Jadi ya agak kurang maksimal saya mendengarkan. Ya, jadi tergantung jaringan kita, Bu. Ya. Halo. Ya, Halo. ya, halo. Halo. Harap popo untuk Soalnya putus-putus nih Pak Putra. Kak Mar. Jadi gini, ini sama-sama matematika Ini ya. ada beberapa yang mau ditanyakan dengan Bu Pika nih masalah Edmudo. Iya, silakan. Jadi kan Oh, di dalam baik. matematika itu kan banyak angka-angka untuk membuat soal-soal kita di dalam matematika untuk kuis tuh kan. Iya. Jadi kan biasanya Kak Mar suka menggunakan screenshot gitu untuk memasukkan soal-soal itu. Kira-kira di Edmudo bisa nggak? Kalau Tadi masalah library tadi, pustaka tadi, itu yang di dalam. Halo, Bu Pika. Halo, iya, Pika dengar, Bu. Masalah library tadi kan Bu Pika bilang kan folder-folder yang udah kita bikin nanti kan nyimpan ke dalam itu kan. Iya. Jadi Kak Iman mau nanya, library itu ada nggak dari punya orang yang udah pernah membuat kuis yang sama atau materi yang sama yang bisa kita lihat gitu. Seperti quizzes itu kan kita bisa ngambil seorang lain yang bagus, bisa kita ambil, Iya, kalau untuk bisa kita kita tarikan ambil. ke siswa kita untuk kita ujikan gitu. Jadi kalau di library ini itu folder yang kita buat aja atau ada punya orang gitu? Itu pertanyaan Ibu. Oke, iya, saya jawab Makasih ya yang Bu kedua. Pika. Atas jawabannya. Nah ini nih bagus banget cuman nggak nyambung. Kami buka foldernya nggak bisa di laptop. Ada rekaman. Videonya. Oke. Baik Bapak Ibu. Bu Pika yang pertama dulu ya. Bisa nggak soal-soal matematikanya? Iya. Bisa Ibu. Soal matematika kalau misal dalam bentuk equation, Bapak Ibu kita di sini menggunakan LaTeX. Nah, hanya saja di Edmodo fasilitas LaTeX-nya itu belum tersedia di include di dalamnya. Jadi kita harus membuka aplikasi lain. Aplikasi apa itu? Banyak. Ada yang mau pakai Daum, ada yang mau pakai Codecok. Jadi kalau Codecok, Daum atau Codecok, nah ini boleh. Nah atau equation editor Codecok, ini LaTeX-nya. Jadi nanti saja Bu, Bapak Ibu kita praktek. Nah jadi boleh lah kita coba karena suka jaringan ngedown kalau kita buka. Nah ini LaTeX-nya. Yang jelas screenshot bisa ya? Ini kalau yang ini nggak payah di screenshot, kita tinggal copy. Yang mana yang di copy, bukan yang di tempat kita menulis. Nanti tampilannya misalnya X ini ya X. Nah X angka 2 misal kita tulis dulu. Nah nanti akan muncul tulisannya di sini. Yang ini yang di bawahnya ada tulisannya HTML di bawah yang saya blok.
Nah, ini yang di copy Bapak Ibu. Ini kita copy, bawa ke kuis tadi, ke soal kita. Kita pastikan hanya saja di Edmodo harus ada penambahan. Saya contoh ya. Nah, sorry, sini saja dulu. Nah, apa yang perlu kita tambah? Itu adalah bahasa latek. Bahasa lateknya, jadi kurung siku, tulis aja met, tutup kurung siku, pastikan yang tadi, yang sudah kita copy, yang ini kita copy, kemudian kita bawa ke kuis, kita pastekan, terus di belakangnya kita tambah bahasa penutup bahasa latek, yaitu garis miring met. Nah, ini apakah langsung nampak perubahan? Tidak. Kapan nampak perubahannya? Di preview. Di sini kalau saya klik nggak bisa, saya harus menyiapkan 4 soal dulu baru bisa di preview. Nah, itu ada satu lagi namanya Siamolek tool. Nah, itu sudah lengkap. Kita tidak perlu menggunakan bahasa latek yang tulisannya met. Cukup aja kita copy semuanya, kita tempel di sini, di preview nanti nampak. Sampai untuk guru-guru yang bahasa Arab. Kalau tool Siamolek tool itu sudah, ini sekarang dalam perbaikan. Kalau misalnya sudah oke, biasanya mudah. Jadi untuk guru-guru bahasa Arab pun bisa langsung menggunakan itu. Tapi saya belum pernah mencoba untuk keyboard. Kalau di keyboardnya itu sudah kita setting bahasa Arab. Karena tadi language, ada tulisan language, artinya bahasa bisa kita pakai semuanya. Mungkin bisa untuk kita gunakan bahasa Arab. Nah, demikian Bu. Untuk pertanyaan kedua, yang library tidak sama dengan quizzes. Jadi kita harus mengambil dulu. Kita harus buat. Atau Bu, saya pinginnya ada guru-guru bank soal atau materi dari guru-guru lain. Kita harus buat dulu atau mengundang guru-guru lain dulu untuk masuk ke kelas kita dulu. Mungkin ke dalam kita buat grup MGMP, terus mereka sharing, ini loh soalnya, ini mereka akan berbagi. Nah, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Pika. Berarti memang harus di-link-kan dulu dengan kawan-kawan ya. Ya. Terima kasih Bu Pika. Sama-sama. Ya, sama matematik. Matematik. Ya, saya matematik. Saya juga matematika. Ya. Banyak matematika ya di dalam room ini ya. Betul. Jadi sebenarnya salah satu keunggulan yang ada di Edmodo ini, Bapak dan Ibu, untuk pengetikan matematika, Bapak dan Ibu tidak perlu jadikan gambar. Biasa kalau misalnya yang lain kita jadikan gambar, rumus-rumusnya, kemudian kita copy paste sebagai image. Nah, tapi kalau misalnya di Edmodo ini, Bu Mar dan teman-teman guru matematika, kita bisa mengetik equation dengan mudah melalui kode Coq tadi. Jadi kita tinggal buka website kode Coq. Tadi sudah dipraktekkan sama Bu Fika. Kemudian kita copy embed-nya, kemudian kita kasih link embed-nya itu di di Edmodo, sehingga nanti akan berubah jadi pengetikan matematika. Jangankan pengetikan matematika, misalnya pengetikan matematika yang disertai dengan teks pun kita bisa campur sebenarnya. Jadi kalau ada teks, kita kasih kode teks saja, kemudian teksnya berubah, kemudian jadi matematika lagi. Itu mudah sekali di kode Coq itu. Nah, kita menggunakan website dari Siamolek, namanya tools.siamolek.org. Cuman untuk saat ini masih suspend, masih dalam perbaikan. Itu mudah sekali lagi, dan kalau pakai Siamolek, guru-guru agama itu bisa mengerti ayat, pasal dan sebagainya. Jadi mudah juga. Nah, sebenarnya bahasan ini nanti kalau ingin diperdalam silakan Bapak dan Ibu. Kalau saya misalnya sempat juga, nanti saya akan buatkan untuk membuat pengetikan equation di Edmodo. Satu lagi Bapak dan Ibu, kode Coq itu juga akan berguna untuk pengetikan matematika, rumus matematika pada saat Microsoft Teams nanti. Jadi di Microsoft, Bapak dan Ibu menggunakan website kode Coq ini, dan kita copy paste saja
nggak ada pakai matchnya. Jadi di dan bahkan kalau misalnya tim itu sebenarnya matematikanya itu masih matematika miskin, sangat miskin. Oke, kode itu itu bisa juga kita kolaborasi tim selain dengan Edmodo. Itu tambahan dari saya aja, biar Bapak dan Ibu lebih semangat nanti ketika ikut materi yang lain. Terima kasih. Oke. Lanjut. Ananta. Ya, Jadi pindah. Anda kemudian lari ke saya. Sudah dipanggil ya. Pak Didi dari Pak Didi. Ya, silakan Mbak Didi, silakan. Oke, mungkin ada yang menunjukkan, yang bertanya lagi Bu Azura, mungkin Bu Azura Fitri. Silakan Bu Azura. Halo Bu Azura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Didi yang lain. Bu Rafika. Ini di mana nih? Apa di rumah? Oh ya, saya Azura. Karena belum semua kebetulan di rumah nih. Oh di rumah ya, nggak sekolah ya? Oke, Bu. Lanjut. Kawan Mbak Didi ini ya. Iya, makanya dicari kawan-kawan dulu ya. Boleh. Silakan Bu. Bu Rafika, tadi kan sempat dijelaskan sekilas, katanya satu akun bisa digunakan untuk guru, untuk orang tua, untuk jadi siswa. Betul. Nah, tapi entah saya kelewatan, entah saya kurang fokus, jadi saya belum tahu bagaimana cara menggunakan satu akun 3 fungsi itu. Lalu tadi sempat dijelaskan tentang akun orang tua, ada cara yang lebih mudah dibanding cara mendaftar kita yang biasanya yang seperti Bu Rafika ajarkan. Itu bagaimana Bu Rafika? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya Pak Didi. Ya, langsung. Oke, silakan. Benar Bapak Ibu, tadi saya balik lagi ke kelas saja dulu. Jadi Bapak Ibu, akun kita guru cukup 1. Jangan lagi buat nambah lagi, harus daftar lagi akunnya sebagai orang tua, harus daftar lagi sebagai siswa. Tidak, cukup 1 akun. Hanya saja kita buat kelas lagi yang baru. Nah ini, jadi kalau misalnya saya nih, Pika udah buat create class, Pika buat create class di sini. Saya buat di sini uang. Kalian praktek. Kalau Pak Ibu ingin menambahkan deskripsi kelas silakan. Grade-nya ini apa? Jangan lupa di sini saya buat orang-orang kita yang belajar. Kemudian jenis pendidikan semua, yang lain tidak. Kalau ini boleh diganti warnanya apa. Kemudian create. Andaikan kelas ini saya buat, andaikan kelas yang kedua ini saya buat itu untuk kelas orang tua. Nah ini add student. Kalau mau tambah siswa boleh, enggak pun enggak boleh. Kalau kita pinginnya ini sebagai untuk orang tua. Jadi kode kelas ini Bapak Ibu nanti ikan RMUB4I. Bagikan tampilannya bagaimana sih, kalau nggak salah sempat saya tampilkan yang create your student. Nanti kita praktek lagi Bapak Ibu ya. Jadi siswa hanya dulu ke dalam new aid modulnya sebentar. Itu mereka tidak harus pun serumit itu, hanya aja sebagai orang tua, masukkan kodenya, buat nama kita, terus masukkan saja, terus langsung kita langsung kemari, langsung masuk ke dalam kelas. Hanya saja kita yang punya kelas nanti ada notif di sini, pastikan kita menerima dia masuk itu. Nah, yang kedua tadi
Halo. Akun untuk ketiga fungsi itu? Ya, ini kan anggap yang bagi uang tua ini anggap itu adalah grup orang tua. Jadi ini grup orang tuanya, Bu. Terus Bapak Ibu mau masuk lagi ke ini join apa namanya ya? Join class. Nah, terus Bapak Ibu ingin masuk lagi sebagai student. Nah, buat dulu kelasnya. Udah buat kelas lagi, nah ada kelas itu yang dibagi pun guru itu. Ada perubahan. Kasih, Mbak Ibunya. Oke, buka. Oke. Bu Zura bisa jelas? Terima kasih Bu Vika atas penjelasannya. Oke, Bu. Yo, sama-sama Bu. Mungkin kita lihat Tadi ada pertanyaan dari Pak Didi, ada tentang game tadi Vika baca di chat. Bilang gamenya itu perlu dari yang lain atau dari kalau dari Quizzes akan aja. Kalau dari Quizzes gamenya itu pingin di mana, bagusnya di post dikit, posting di post kelas. Atau kalau mau yang sudah ada, Discover ini Bapak Ibu. Nah ini ada game, mau kita mainkan silakan. Mau kita share, saya belum pernah karena ini baru memang. Ini mau di share kemana? Mau share ke kelas atau mau di share kemana silakan, say something. Nah, Vika pribadi ini baru game ini dibilang baru sekali, sudah termasuk lama juga sih. Oke, demikian Pak. Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Ya, tambahan Bapak Ibu. Ya lanjut. Ya, sekiranya Bapak dan Ibu ingin membuat game sendiri pun Bapak dan Ibu kita upload itu. Jadi Bapak dan Ibu ingin bisa membuat game dari coding, misalnya dari scratch atau dari apa ya, satu lagi lupa saya itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa upload ke situ dan kemudian bisa anak main, tapi dengan catatan game yang Bapak Ibu buat itu di sini. Oke, ya saya ulang ya. Game yang Bapak simpan itu, create itu dalam Flash. Setelah itu Bapak dan Ibu silakan upload ke situ. Misalnya saya punya game, kemudian saya upload ke situ game untuk permainan anak-anak. Jadi tentu game-game itu adalah game edukasi. Ya. Oke Pak. Oke. Tadi ada yang tanya lagi, bisa nggak di-upload video? Bisa Pak. Ya, di sini Edmodo memberikan keleluasaan bagi kita para guru mau video, yang video itu yang kita tambahkan linknya saja, link video kita masukkan langsung muncul, langsung nampak, tinggal diklik saja. Nah itu dengan cara video itu sudah masuk ke YouTube ya. Jadi linknya itu kita masukkan langsung muncul dia. Oke, silakan lagi Pak. Oke, mungkin ada sedikit informasi bagi peserta yang sudah masuk ke grup. Itu kan dengan keluar, kalau udah keluar itu susah untuk kita masukkan kembali dengan alasan apapun. Artinya tadi ada beberapa dari kemarin, ini hari ini juga ada keluar alasannya salah tertekan gitu ya. Tapi Bapak Ibu mohon perhatian, harus hati-hati ya, karena setiap udah keluar grup Megiwang ini itu tidak bisa susah sistem yang menolaknya, bukan kita gitu. Ya, mohon perhatian semuanya. Oke, mungkin itu sekedar informasi. Kita kembalikan ke pertanyaan berikutnya. Ya, gimana Mbak Ika? Tadi ada pertanyaan lagi Bu Fatia, apakah materi di pelajaran tersebut Pak Ibu tidak sama seperti Kuiper? Jadi Bapak Ibu dituntut untuk kalau bisa menyediakan materi itu sendiri. Kalau misalnya Bu, saya pengennya ngambil dari materi-materi yang sudah ada yang nge-share, silakan simpan dia di library, atau simpan dia di OneDrive, atau simpan dia di tadi di cloud-nya ada 2, yang di awan Drive, Google Drive, silakan. Jadi boleh dari mana saja sumbernya, yang penting semuanya tersimpan di library. Jadi pada saat Bapak Ibu ingin pakai, bisa kita linkkan ini link-linknya. Demikian Bapak Ibu. Betul.
mungkin tambahan sedikit, itu setiap aplikasi LMS itu memiliki manfaat yang berbeda-beda ya, keunggulan dan kegunaan yang berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu boleh memilih mana yang lebih gitu ya, lebih bagus, lebih lebih efektif. Terserah Bapak Ibu nanti ya Iya, penggunaannya. iya. Kalau pingin belajar, saya pingin belajar semua, ya berarti ikut inilah satu-satu. Oh mungkin hari ini saya kemarin udah pada ngoprek Kuiper, mau selesai pelatihan kedua ini di Kuiper dulu. Selanjutnya ambil yang lain, silakan Bapak Ibu. Tapi Jadi jangan masing-masing memiliki jangan sampai mengambil 2 ya. Cukup 1. Ya, kalau mau ambil 2 enggak Capek enggak? sebenarnya kalau mau mengambil kelimanya ya jangan ada masalah sebenarnya untuk belajar kan istilahnya. Saltang tingtung Kenapa? siap. Karena tanpa mencoba juga karena tanpa mencoba juga kan tidak bisa gitu. Jadi kita harus tahu satu, praktekkan satu, dapat 2 Betul. praktekkan gitu, dapat 3 praktekkan gitu. Nanti tugasnya itu kan hanya syarat aja gitu untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Kita kembalikan pertanyaan yang ke kanan, Bu Febriana. Bu Vika, Iya. Pak Didi. Saya tadi tertarik dengan pertanyaan Edmodo Parent. Oh ya. Oh, Ya, lanjut. iya, silakan. Boleh dikasih Contoh. Share screen. Iya, karena saya mau share Matikan dulu ya. screen. Oh, iya. Oke, Vika matikan dulu. Enggak, maksudnya saya harus share screen. Pak Didi tolong pindahkan Saya bola. share bolanya ke Pak ini. Klik Kemana? kanan klik kanan di saya Pak Didi. Nama Pak Dede Rektorat. Direktur ya. Oke, saya sudah jadi host. Saya sudah jadi. Udah kan? Udah. Saya enggak kita kan cuma drag aja. Bapak dan Ibu Oke, silakan. sekalian, sebentar ya Bapak dan Ibu, sebenarnya Edmodo ini salah satu keunggulannya adalah ketika orang tua bisa berpartisipasi. Ini barusan saya buka tools Siamolet, tapi masih suspend. Ini tools Siamolet juga bisa digunakan untuk belajar dan bahasa Arab. Sebentar saya coba share screen, tapi sebentar saya connect dulu. Bentar. Oke. Ini cara mudah mengconnect HP ke laptop. Tapi hanya untuk Win 10 ya. Oh iya. Karena Vika sudah coba. Pak, diajak Iya. joget dah. Nama Laptopnya itu laptop saya jogetan. Kalau punya Vika belum bisa. Berarti harus joget dulu ya baru bisa ya. Bapak Ibu, kalau memang link absen tidak di share, tidak apa-apa, kita punya rekaman di Webex. Nah tadi Bapak Ibu ingin tahu gimana sih mungkin bentuk laporan orang tua, guru terhadap orang tua, atau orang tua ingin tahu aktivitas anak-anak didiknya, anak Bapak Ibu ini pakai mungkin sudah ini suara saya enggak pakai cuman agak lambat ya. Pak Didi, kembalikan presentasi dulu. Oke, siap. Boleh. Pak Direktur. Pak, ada sedikit trouble. Nanti kalau kita konekkan ke ini kadang-kadang agak kesusahan sedikit. Sedikit di situ trouble-nya. Tapi nggak tahu nanti mungkin oke. Halo. Oke. Udah ya. Nggak, aku butuh kegiatan. Ibu Mardiah tuh. Bu Mar. Ibu Mardiah. 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 Ibu Mardiah.
Mic-nya dimatikan aja. Oh, Pak Didi. sudah. Nah, Oke, aja kan silakan. bukan orangnya kan? Iya. Oke, lanjut. Ada siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan dipilih Pak Didi. Oke, Bu Fatimah nih, Bu Fatimah kayak keren namanya Bu. Silakan Bu. Bu Fatimah. Assalamualaikum. Kosasi, Bu Fatimah Kosasi, silakan Bu. Iya, assalamualaikum Pak Didi, Bu Fika. Waalaikumsalam Bu. Salam kenal Bu. Ya, Pak Didi sebenarnya kita sudah kenal itu, kita ikut di RB di level 1, level 2 ya. Kita Oh gitu ya, alhamdulillah. Kayak artis aja. Bu. Pak Didi presenternya yang tulisan nama Pika penuh Pak Didi. Ya jangan yang laptop yang HP yang penuh nama Pika. Pika Awalia itu. Oke. Itu laptop. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Iya, Bu Fika, Pak Kai juga sudah kenal saya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya, Bu Fika. Saya mau nanya nih ke Bu Fika, terkait dengan ini tadi soal Bu Fika ya, ada, kalau saya tidak salah tadi ada 5 pilihan untuk kita meng-create soal ya. Saya tanya di multiple choice. Kita untuk SMA, saya SMA. Saya perkenalkan diri, saya Fatimah, guru SMA 3 Banda Aceh, jurusan Bahasa Indonesia. Kita nggak jumpa Bu ya Pak Benda ya. Saya PPG di situ Bu. Tahun kapan? Baru kemarin. Kenapa nggak ketemu ya? Belum kenal waktu itu Bu, belum populer. Oke, silakan. Dari tahun 2018 Bu Fika. Baru mungkin 2018 saya pindahan dari SMA 1 Melabuh. Nah, saya kembali ke pertanyaan tadi, di multiple choice itu ada 5 pilihan untuk SMA. Yang saya tanyakan, apa ada batasan karakter di opsinya itu? Nah, karena kan di pelajaran bahasa Indonesia itu ada misalnya satu soal yang siswanya itu harus memilih di opsinya itu berbentuk narasi. Jadi mengubah satu teks dialog menjadi teks narasi. Mana yang benar? Apakah ada batasan? Karena saya juga di tim si jempol itu, kita ada batasan karakternya. Jadi nggak bisa waktu kita membuat di opsinya maksud Ibu karakternya hanya boleh 300 word gitu ya. Nah, sementara kan kalau kita mengubah dialog menjadi narasi itu ada yang lebih dari 300 begitu. Iya. Setahu Pika tidak ada batasan karakter. Tapi kalau memang nanti ada batasan karakter, Ibu bermain aja di Google Form. Kemudian jenis Google Form itu Ibu ubah menjadi kuis tapi dalam bentuk paragraf. Nah, nanti link Google Form itu Ibu tempel di Edmodo. Boleh, tapi setahu saya tidak ada batasan. Karena guru bahasa Inggris, guru bahasa dari 2016 yang Pika yang sama-sama seangkatan dengan Pika yang mempraktekkan Edmodo ini belum pernah mengeluh sama sekali tentang batasan. Karena kalau mau coba audio boleh kita masukkan kemari, tinggal penting link audio itu ada, kita masukkan, terus nanti istilahnya embed, nanti kita tempel di situ. Atau pinginnya upload langsung, silakan aja di kalau ada memang nanti ya ini bukan kelas, nanti tinggal di upload aja. Di sini nanti kita tinggal upload filenya, file bentuk apa, di sini kan ada attach file. Mau dalam bentuk audio silakan, mau bentuk video silakan. Nah, ini file-file Pika. Nah, ini ada video, ini video yang Pika punya, tinggal klik kirim. Atau audio, penting audionya sudah terekam Bapak Ibu. Iya. Oke. Ada lagi Bu?
Iya, mungkin itu dulu Ibu Vika. Saya tertarik sih ke 5 materi kita. Cuma saya memang di rumah belajar si Jempol memang sudah masuk ke timnya. Di Kuiper juga sudah pakai di sekolah. Tinggal 3 itu saya belum pengen semua. Tapi kalau kerepotan kata Bu Vika ya saya harus memilih deh. Kalau harus milih Bu Fatimah. Pakai apakah ambil Kuiper aja. itu luar biasa. Enggak Bu, saya biasa di luar. Biasa di luar kampung maksudnya. Karena luar biasa, karena biasa luar begitu pakai. Sehat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Vika dan bapak-bapak yang lain, Pak Didi, Pak Kai. Oke. Ya, sama-sama. Pak Didi, Sama-sama Pak Bu Didi. Fatimah. Ya, Bu. Ya, Saya penasaran, saya masih penasaran tadi karena terputus itu laptop saya udah saya tinggalin di kantor. Oke, saya harus saya kasih sekali. numpang di Pak Nanda ya. Iya, boleh, boleh. Pak Nanda Penasaran yang tadi. Buat Bapak Ibu, kalau Japri Pika di WhatsApp, Pika mohon maaf untuk karena sedang presentasi, jadi Pika tidak melihat HP. Karena HP itu Pika fokuskan untuk voice, sedangkan Pika fokuskan untuk share screen. Kalau tidak seperti itu, biasanya Pika sering trouble. Nah, silakan. Saya biasanya membalasnya ya. Oke. Berarti ini Pak Didi, presenternya ke saya sebentar aja. Tuh, presenter. Ya, bentar aja. siap. Oke. Sorry ya, Bu. Bentar ya, bentar. Anda ya? Ya, ke Anda, ke Pak Nanda. Oh, dan ini tetangga. Biasanya saya ke Pak tetangganya. biasanya saya ke Pak Nanda belum. Saya di sini Bapak dan Ibu ini Barangkali saya, sambil minum kopi itu. iya saya di Bapak dan Ibu gini, kalau Ibu ingin gunakan Edmodo di HP bisa, di laptop bisa. Jadi di tampilan Edmodo Bapak dan Ibu. Nah, ini Edmodo yang gambar seperti ini Bapak dan Ibu hanya untuk bagi guru dan siswa. Oke ya. Jadi Edmodo yang guru dan jadi saya tertarik. Apa? Oh, saya Yang nampak wajah Pak Kerudin yang ada. ya ilahi, sorry. Bentar, ini WA-nya Pak. Oke. Oke. Nampak ya? Udah ya, nampak? Dah. Oke. Saya ini dari HP kecil loh. Ini contohnya saya pakai HP saya, kemudian ini ada Edmodo yang kuning ini. Edmodo yang kuning ini Bapak dan Ibu hanya untuk guru dan siswa. Oke, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nge-download dari Play Store, itu hanya untuk guru dan siswa Edmodo ini. Kalau Bapak dan Ibu ingin Edmodo yang parent, karena tadi pertanyaan parent itu menarik sekali. Maka Bapak Ibu load-nya yang lain. Download-nya Edmodo parent. Jadi ini saya ketik di sini. Edmodo for parent ini ada untuk nah orang tua siswa. Jadi keunggulannya Bapak Ibu kalau kita download Edmodo for parent, kita yang sudah menjadi orang dan menerap Edmodo di sekolah, maka kita sebagai orang tua nilai-nilai kita. Jadi tidak ada di antara sekolah. Jadi kita dapat mengontrol anak kita itu dapat nilainya berapa sebagai. Ini mungkin agak lelet, waiting for down. Tapi Bapak dan Ibu akan nanti kalau misalnya menjadi dan sekolahnya menerapkan itu di Edmodo for parent. Kemudian minta kode kelas. Tadi Bu Vika kasih nampak kode kelas. Masuk nanti maka Ibu akan terhubung ke guru dan anak sendiri. Jadi enggak ke anak lain. Hanya ke anak Ibu. Dan di kelas itu ada 30 siswa kita terhubung guru yang bersangkutan dengan anak kita. Jadi itu saya pikir salah satu keunggulan yang biasa dari Edmodo, karena orang tua juga bisa mengontrol proses pembelajaran di sekolah, mengontrol nilai anak, dan anak juga tidak sulit-sulit lagi dengan kita. Sulit itu artinya bohong ya. Anak tidak bisa bohong-bohong lagi dengan kita.
Jadi itu ya sedikit tambahan untuk Edmodo for Parent. Jadi Bapak dan Ibu silakan unduh satu lagi di Android-nya Edmodo for Parent. Itu bagi Itu aja. Bapak Ibu yang ingin memperdalam Edmodo. Jadi laporannya tetap ada untuk orang tua ada. Memang sih kalau bisa orang tuanya mudah untuk masuk. Atau jangan Email ini sebenarnya untuk Play Store. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya HP kan pasti dong. Bapak Iya. Ibu punya Android pasti kita punya akun di Play Store. Nah, satu lagi keunggulan Edmodo, Bapak dan Ibu tidak perlu ada akun. Jadi tinggal buka edmodo.com, tinggal masukkan kode kelas langsung masuk. Jadi kita tidak perlu ada akun. Itu keunggulan. Gitu. Ya yang saya keluar. Oke, terima kasih Pak. Bolanya Pak Didi, mau menanyakan Bu Isniar ke baik, Pak Ibu ada yang dipersilakan. Begitu Bapak Ibu masuk itu MUB4I. Nanti saya share juga di Ibu, apakah harus punya akun seluruh LME? Tidak. Kalau ingin dipakai silakan. Kita coba. Terus kita jawab saja. Jadi biar lebih tahu banyaknya. Bu Amalia Sapriani, ada yang ingin bertanya Pak Didi? Nah. Oke, Bu Malia. Ya. Halo, Malia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sedikit. Saya sendiri. Ya Bu, bisa saya lanjut? Bisa Bu. Oke. Oke. Saya pas mendengar presentasi Bu oleh di pan sekali antara itu sama classroom ya. Beda-beda tipis 12 Bu, agak jauh 11-15. Perbedaannya banyak memang, perbedaan banyak. Cuma itu banyak juga. Jadi selama lockdown ini saya juga menggunakan siswa saya. Cuma baru tahu di Edmodo ini ada langsung ke orang tua. Room kan ada, itu cuma ke anak dan penuh kuis, sedangkan Edmodo ini malah di sini kita bisa buat kuis. Saya nggak ngerti karena saya belum pernah menggunakannya. Di sini lebih apakah seperti kuis? Ya. Seperti saya nggak seperti saya tahu juga dari Bu. Kemudian lagi waktu Pak Kai memberitahu siswa, katanya orang tua bisa mendapatkan laporan kondisi siswanya, kondisi anaknya. Ini yang saya penasaran, apakah di sini otomatis si ibu ini atau orang tuanya ini dapat laporan anak saat guru memberi laporan atau otomatis juga ke aplikasi mamanya, atau gurunya harus mengirim hasil kerja siswa ke orang tua tersebut. Yang kemudian satu lagi di sini di classroom membuat kuis ya dengan menggunakan Google Form. Jadi kita menggunakan aplikasi Google Form, baru nanti kuisnya tergunakan di classroom. Nah itu di Edmodo saya lihat tadi ya langsung aplikasi Edmodo langsung menggunakan langsung kita di situ mau. Nah ada kemiripan tapi saya karena nggak pernah menggunakannya jadi setuju. Oke, itu aja Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Misalnya
memang bisa langsung langsung di Edmodo ya, karena Departemen Edmodo ini memang sudah menyediakannya. Atau inginnya macam kuis, belum ada share, cuman hanya saja di kalau di Google Classroom, Quizzes itu kalau misalnya di sini kita mau pakai Quizzes, Ibu copy link Quizzes saja, copy link Quizzesnya, kemudian postkan atau pastekannya di grup kelas. Anak langsung nanti terlink juga ke Quizzes. Atau mau di Google Form, menggunakan Google Form. Karena saya juga kemarin baru pelatih, baru mentoring teman-teman itu adalah pembelajaran penggunaan dan Quizzes. Jadi kita mengop Classroom. Kelemahannya di situ memang ada persamaan hanya 11-20 itu menurut saya, karena Pika sendiri memang mengprek. Nah, itu Edmodo pakai, Classroom pakai, jadi mencoba semuanya. Jadi LMS yang 5 LMS ini juga Pika sudah ngoprek juga gitu. Jadi kalau kemudahannya Edmodo memang memberikan semuanya. Mau di link apa saja silakan Bapak. Nah tadi itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya Pak Di? Halo. Itu yang kedua tadi apa Bu? Laporan itu Pak Kai. Otomatis? Hah? Otomatis nggak tuh Pak Kai? Pika karena dulu kan agak susah memberitahu ke orang tua kalau mengajak kalau di sekolah kita tuh dulu didahulukan untuk memproyek. Nah sekarang aja baru, tapi kita sudah ya vakum sedikit dengan Edmodo. Nah Pak Kai sudah menerapkan. Halo Pak Kai. Pak Kai sedang bercinta. Sebentar. Oh. Jadi ya Tambah satu lagi lah dan dong. Iya. Pak Kaya dulu. Ini Bu, tadi kan di Edmodo Quiz, Ibu kan menyimpan suatu library. Cuma yang saya tanyakan Bu, ini ya. Ini kalau langsung create quiz, load existing, artinya quiz yang tersimpan. Pak Ibu mau gunakan lagi ke kelas lain, silakan. Atau mau gunakan lagi di kelas yang sama, cuman atur schedule-nya aja, jadwalnya dimainkan lagi. Nah ini kalau mau yang mau tanya gini Bu, seandainya disimpan di library itu apakah dalam bentuk Word atau memang seperti Google Form atau spreadsheet? seperti yang kita siapkan Bu, Bukan di Word bukan browser-nya ya. Ibu mau simpan dalam bentuk file Word, silakan. Otomatis nggak ke sana? Otomatis tidak bisa Bu, itu Ibu ya set, Bu harus share. Boleh aja Bu, kalau Ibu mau kasih semua Word-nya itu, ini soalnya sama kayak macam di WhatsApp, Ibu foto. Nah, Ibu kirim ke WhatsApp. Nah, di Edmodo juga seperti itu. Ibu simpan drive-nya di Google Drive, boleh. Nanti Ibu tempel aja linknya di sini. Link itu kalau mau Google Drive, atau mau filenya aja boleh. Ambil aja atas file, pilih Word-nya yang mana. PDF dalam bentuk PDF deh Ibu buat. Tinggal kirim aja ke dalam kelas. Gitu Bu. Tuh Pak Kai dah balik tuh. Pak Kai dah balik tuh. Oke, gitu Bu. Kalau untuk Jadi makan ya. kalau untuk soal, Udah dijemput. jadi apapun kalau di Edmodo bahasanya apapun is okay. Nah, itu Bu. Bu Rafika, Iya. Bu Rafika ini pakainya udah dijemput nih, udah dijemput sama asistennya, sama Pak Nanda. Oke, pakai. Halo. Oke, halo. Halo, hai.
Nah, sampai aja nanti siatu pun tahu. Dan nanti aja Bapak Ibu ikut tentang laporan. Tapi biasanya guru yang akan memberi ke orang tua, atau mau secara tiket. Saya sendiri pernah mencobanya, laporannya itu bagaimana, mungkin di layar orang tuanya bisa secara otomatis. Biasanya kalau pingin pribadi email, jadi email itu nanti akan masuk ke tempat kita, nanti kita klik langsung laporannya ada Bapak Ibu. Karena di email saya suka sekali seperti itu, ada informasi kalau di Edmodo. Jadi saya sekarang punya dua akun. Satu Edmodo itu saya adminnya di sekolah, satu lagi ya saya sebagai guru. Nah itu. Iya, silakan Ibu. Selanjutnya silakan. Bu Malia ya. Berarti kelebihannya di sini bisa chat ya, seperti Facebook ya Bu Rafika ya. Kalau Kuiper, tapi dia memberikan fasilitas materi yang ada di dalam sistem Kuiper School. Kalau di sini memang tidak ada ya, materinya memang harus kita buat sendiri ya. Apapun ceritanya, materinya memang harus kita buat sendiri tanpa ada persediaan dari Edmodo itu sendiri. Benar ya, Bu Rafika? Kayak? Yuk. Oke, mungkin kita kembalikan lagi pertanyaan berikutnya. Ini dari tadi ya, sekarang N aja. Nur Amna coba. Nur. Ini pendek, tapi jangan pendek. Halo Bu Nur Amna. Atau kalau tidak ada kita alihkan? Ya, pindahkan saja. Oke, kalau tidak ada, mohon tangannya diturunkan kembali. Atau memang tetap tangannya di atas kalau tidak capek. Kita kembalikan kepada Bu Rahma, Bu Rahmadani. Oke, silakan Bu Rahmadani untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuhanku. Bukan Ibu nih Pak Rahmadani ya. Oh iya Pak. Ini Pak, saya mau nanya kan masalah tadi, masalah tugas dengan Yang ini Bapak ya, kebetulan. Halo. Ya. Nah, ini kebetulan kan kami kan dari produktif. Iya. Nah, saya mau bertanya, kalau kita misalnya buat tugas itu dalam bentuk gambar, kan anak harus mengirim gambar kembali. Nah, itu apakah bisa? Yang kedua, masalah kuis. Kan anak sudah kita buat kuisnya. Iya. Itu anak-anak kita kembali kuisnya itu apakah sama kita buat kuisan yang ada tuh? Itu atas waktunya gimana? Nah, itu dulu. Baik. Soal apakah untuk anak produktif sangat bisa Pak. Di sini kita sangat mudah Bapak Ibu. Banget untuk itu mau guru untuk Bapak Ibu ingat guru produktif silakan. Ada upload aja gambarnya sih. Bu, saya kan minta gambar itu di anak itu harus bisa mengupload gambar itu loh. Silakan. Bisa. Oh, bisa. Oke, untuk bahannya gimana Bu? Apakah bahannya ketik biasa kan ada 2 versi. Classroom kan ada bahan udah kita beli dari PDF, langsung tinggal kita upload aja. Kalau di Edmodo ini gimana Bu? Apakah harus kita ketik lagi di situ Bu? Terserah Bapak Ibu. Oh, boleh langsung diambil yang udah ada bahan kita PDF, enggak? Iya. Tinggal kita copy. Boleh. Dari OneDrive PDF copy ya? paste atau mau PDF silakan.
Bapak bentuk silakan attach. Pokoknya ya. Iya. Jadi nggak nanti kalau berangkat ya kita pindahin ke Kalau baca ada. soalnya dalam esai dan penugasan itu kan kadang-kadang hanya soal word itu kan ya, itu kan untuk gambar. Ya. Nah tapi kalau Bapak Ibu membuat soal dalam grid quizzes, Bapak Ibu nggak mau teracak itu, ya itu aja oh mungkin macam Google Form itu teracak seluruhnya. Di Edmodo dia kunci jawabannya udah kita tentukan, dia akan mengacak sendiri kan, tidak di situ tidak ada tulisan ABCD. Iya. Penting itu tentuin ke yang kunci jawabannya, terserah dia mau acak ke mana. Karena mempunyai opsi berbeda. Oke lah, jadi materi itu nggak perlu bermasalah dengan PDF atau kita buat. No sama sekali Pak. Oke lah, saya belum coba nih bentuknya. Oke, silakan. Yuk bergabung dengan saya di Pemagi Wagi itu Pak Iqbal udah bangsa. Jadi ARMUBI jika Pak Ibu ingin join. Oke lah, SMK Negeri 1. Ya. Si Bu ya. Ya silakan Ya, join Pak. sama-sama. Ini udah ada Pak M Iqbal ya. Cepat Iya. ya. Dia selalu cepat itu. Betul. Di People School juga dia cepat gitu ya. Di Itu fisik maskernya, Ada yang lain. masker itu. Master. Bisa itu bisa dimanfaatkan itu. Iya. Adik dia kemarin dia menolak itu. Pas di PCT juga menolak. Oh menolak ya. Oh, kayak ini juga ya. Tapi biasa nggak ada ya. Yang ada doa tolak bala ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan nggak menolak lagi nih. Oke, terima kasih Pak Rahma. Ya, mungkin kita kembalikan lagi kepada Bu Yusra. Waktu kita sampai jam 12 ya Bu Vika ya. Iya. Tiga berapa menit? 13 menit lagi ya. 3 menit. Oke. Ada pertanyaan ya. Yusra. Bu Yusra boleh bertanya mengenai tentang Edmodo. Silakan Bu. Ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu dan semuanya, ini Bu mau tadi kan waktu paparkan itu untuk membuat soal multiple choice, pilihan ganda. Kalau kita buat soal esai itu bagaimana caranya Bu? Apakah di Edmodo ada soal berbentuk esai? Oke. Terus yang kedua, ya ketika kita ada gambar-gambar rumus, maka seperti Pak Khairudin tadi bilang di matematika ada equation-nya enak buatnya kan, apakah di sini untuk pelajaran kimia juga disediakan fitur-fiturnya sehingga kita bisa mudah membuat soalnya? Sudah Bu itu? Oke. Ya. Yang host tolong di mute dulu. Unmute. Tadi di unmute dulu. Oke. Apakah soal esai bisa Bu? Short answer. Jawaban singkat. Walaupun nanti jawabannya itu panjang, penting bisa di short answer ini. Ketik aja soalnya. Silakan. Nah, grading penilaiannya silakan. Hanya saja penilaian untuk short answer tidak bisa otomatis sama seperti multiple choice. Namanya jawaban esai. Kalau jawaban esai itu jawaban setidaknya kehendak kita atau kehendak anak boleh, tapi harus mengena dengan kehendak kita. Makanya waktu untuk menilai jawaban tidak bisa serta-merta. Jadi penilaiannya bagaimana? Begitu Ibu Bapak Ibu sudah menilai, input dia secara manual. Itu penilaiannya. Jadi beda dengan multiple choice atau matching. Dari ini ada fill in the blank, matching, multiple answer. Ini mereka
akan bekerja secara otomatis. Langsung jawabannya. Kalau PIN memang awalnya kosong, kita periksa dulu manual, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, baru nanti secara mau tidak mau memang manual. Jadi ada dua, short answer dengan PIN blank itu sifatnya manual penilaiannya. Nah, terus yang kedua kimia bisa codecok itu bisa, hanya saja hampir menggunakan hal-hal yang baru. Kadang-kadang macam debat berapa ya kemarin debat 1, kemudian ada mencoba kimia. Ini kimia gimana? Ini tanda panahnya gimana? Reaksi redoknya gimana? Sebenarnya sudah disediakan, hanya saja mungkin karena masih canggung, belum terlalu dibilang mahir, belum dia terampil, jadi dia agak kaku. Padahal semuanya sama, bisa, sangat bisa. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut tadi di Oke, ini juga ada pertanyaan. Ini Edmodo-nya itu gratis ya Bu Vika ya? Gratis ya? sangat gratis, free. Free. Karena di sini Bapak Ibu materinya kita yang menyiapkan semuanya, kita yang menyediakan. Jadi nggak bayar. Google Classroom juga sama, materinya kita sediakan. Wiper. Mana Pak Didi tahu. Ya. Ada yang gratis, ada yang gitu ya. Untuk guru itu sendiri full gratis, tapi kalau untuk siswa memang ada yang berbayar, ada yang kemudian ada pertanyaan lagi. Ya, apakah di Edmodo ini bisa mengakses siswa? Tadi Vika udah tunjukin bisa loh Bapak Ibu. Ya bentar. Tadi udah. Jadi gimana ya? Nah, kalau mau cek di sini wellness check, itu silakan di absen. Atau kalau misal Bapak Ibu, saya nggak gitu, saya nggak mau yang ada di situ. Saya maunya di Google Form. Oke, tinggal buat Google Form, tempel linknya. Jadi langsung tahu, dibilang misalnya langsung tahu ya export dulu memang ke Excel-nya, nanti baru. Jadi kuncinya itu adalah memberanikan diri untuk mengeksplorasi ya Bu Vika ya. Harus memberanikan diri untuk mengeksplorasi, artinya kita mau coba-coba aja. Kalau kita klik ini apa kejadian, klik ini apa kejadian, itu nggak jadi masalah. Betul. Kalau bisa kita guru ini harus kreatif ya, harus kreatif. Jangan sedikit bertanya. Kalau memang udah vakum sekali, memang tidak bisa, baru bertanya. Benar. Jadi jangan takut untuk buat kesalahan, hadapin saja. Betul, saya lihat di Kuiper School banyak yang bertanya, tapi padahal pertanyaan itu aja ya. Kemudian Bapak Ibu kita coba sama-sama kita berliterasi ya. Mencoba sudah ada enggak pertanyaan yang di atas ya, jangan ini cuma masukan dari saya. Jadi artinya kita sama-sama berbagi. Kemudian ada kawan-kawan yang memang sudah paham, ada pertanyaan kawan dari dari kawannya, mohon dijawab bagi yang paham gitu, bagi yang mengerti gitu. Jadi jangan menunggu, mungkin para tim ini atau disebut dengan agen ini kadang-kadang sibuk dengan WA dan sebagainya, tidak melihat WA-nya. Mungkin ada kawan yang ingin melihat, ingin menjawab pertanyaan kawannya, boleh silakan. Begitu ya Bu Rafika ya? Nantinya ya. Oke. Oke, itu masukan dari saya aja ya. Ini kita berbagi pengalaman aja ini. Ya, mudah-mudahan pokoknya kita sering mencoba aja, jangan takut untuk mencoba. Apapun itu, tanpa mencoba, tanpa kita action, itu tidak akan pernah bisa gitu. Ya, semua aplikasi itu harus kita coba. Oke, mungkin jangan tunggu agen ya. Ya, jangan tunggu agen. Agennya mungkin lama nanti nyampe ya kan. Oke, mungkin ada lagi. Kita lanjut ke Bu Radia. Khairuddin ya. Oke, silakan Bu Radia yang mau ditanyakan. Jadi pertanyaannya jangan ditanya lagi bagi pertanyaan yang sudah ditanya ya. Jadi kalau bisa pertanyaan itu ditanya pertanyaan yang belum ditanya oleh kawan-kawan kita. Oke, terima kasih. Oke, Bu Radia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.
Perkenalkan, nama saya Razia, guru SMK Negeri 1 Jempa, Kabupaten Biren ya. Yang mau saya tanya, Bu Yusnia. ya dari Biren kawan. Yang mau saya tanyakan, ini kan untuk menambahkan siswa ke kelas kan. Jadi siswa itu harus ada emailnya dulu Bu ya. Bagusnya Bu, bagusnya ya, siswa tuh harus ada email. Tapi kalau nggak ada email, penting dia join class ini, saya klik ini aja. Yang harus Ibu share nanti ke siswa. Kode kelasnya. Iya. Jadi nanti siswa kan isi dulu kalau mau pakai browser saja, nggak mau di Play Store berat-berat amat atau gimana, biasalah namanya anak muda pasti dibilang nggak cukup ruang, gimana cukup ruang, foto dia penuh semua gitu kan. Jadi di browser masuk, jadi browser nanti pokoknya seperti yang saya tunjukkan tadi, masuk dia sebagai student, jangan sebagai teacher. Nanti masuk student langsung kasih aja kode kode tadi, kode masuk dia, kode kelas, dia akan langsung masuk terhubung. Tapi mungkin dia bukan langsung berada di dalam. Sebelum kita pastikan bahwa siswa itu benar siswa kita, jadi baru kita istilahnya mengizinkan dia masuk ke kelas itu, benar dia itu adalah siswa kita gitu Bu. Oh gitu. Jadi kita tinggal taruh nama dia aja di kelas kita itu. Enggak payah kita taruh Bu, tinggal dia yang join. Dia join nanti masuk sendiri dia. Oke. Jadi untuk kelas ini nggak harus ada admin kayak kemarin di Kuiper nggak Bu ya? Enggak seribut ya. Guru itu kan admin Bu. Kita tuh admin Bu. Jadi masing-masing ini punya kelas sendiri masing-masing. Ininya boleh Bu. Pika punya dua akun, satu admin sekolah, satu lagi itu memang Pika sebagai guru. Jadi kalau admin sekolah, guru-guru itu nanti Pika di semuanya berada di pengawasan Pika sebagai, nanti mana soalnya, jadi Pika yang nge-share soal. Bisa boleh ya. Tapi lebih bagus seperti ini mandiri, atau di dalam admin itu nanti Ibu ingin mengontrolnya sendiri silakan, tapi semuanya dalam pengawasan admin. Oh gitu. Ya. Oke Bu, sudah Bu ya Bu Pika. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Ya sama-sama Ibu. Oke, mungkin ini apa sudah dijawab ya? Kelebihan dari Edmodo dengan LMS yang lain itu yang pertama. Yang kedua mungkin dimasukkan aja walaupun hanya satu tugas yang harus ada di sekolah. Tapi kami tetap ingin bisa semua itu pasti ya. Dede. Ada yang japri kalau nanti nggak direspon orang maklum ini gimana mau respon. Kelebihan Bu saya Pak. Saya rasa kelebihan undangannya biar aja selesai ke-5-5-nya, nanti mereka akan tahu sendiri. Nah itu dia, mereka mau kita bilang Pak. Kalau hari ini aja saya pribadi bisa mengaku tidak boleh saat ini mengaku ini lebih hebat ya enggak. Jadi walaupun Pika ke-5-5-nya sudah Pika oprek, jadi terpulang dulu Bapak Ibu silakan pelajari materinya dulu sampai hari Sabtu. Hari Sabtu silakan Bapak Ibu memilih LMS yang ada. Betul. Nah, jadi ini kami hanya memakai itu Edmodo, ini Kuiper, ini loh rumah belajar. Hari ini aja kita sudah bisa banding-banding. Sudah bisa. Bu Pika, mungkin masukan kalau memang kita sebagai agen, ya kan, atau sebagai apalah gitu, itu tetap kita harus memprioritaskan LMS yang kita bawa. Kalau nggak rugi kan, istilahnya, kan menurut saya mungkin lebih bagus dari Kuiper School. Kalau menurut Bu Pika kan Edmodo, ya kan, tetap ada tuh dalam hati apapun cerita. Ya, begitu juga dengan rumah belajar. Di akhir film itu setiap film berarti film hari ini ya sudah keunggulan itu yang kita bicarakan. Berarti yang bisa jawab itu adalah peserta. Tapi kalau ditanya kepada agent, ya kan, itu
tetap agent yang bisa menjawabnya ya tetap pilihan dia gitu kan, gitu. Kenalkan tim sendiri, mandum pilih tim. Ya, lah. Betul. Itu kan apapun cerita itu memang kode etik kan, ya kan? Itu perasaan dengan kode etik kita gitu. Kalau nggak kita percuma kita presentasi, tidak ada yang suka kan kecewa juga, ya kan? Oke, Mbak Didi, silakan. Ada beberapa pertanyaan Oke, mungkin silakan. yang terlewatkan. Boleh. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Ini Bu Pak Saifun ya, Pak Saifun. Oke, Pak Saifun, mohon maaf ya kemarin tuh saya tulis nama Pak Saifan ya. Iya. Saya teringat kali dengan nama itu. Oke, silakan Pak Saiful. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Bu Fika? Alhamdulillah sehat. Saya nggak ditanya Pak ya, udahlah nggak apa-apa. Oke, sebelumnya saya titip salam dulu buat direktur SMK-nya, Bapak Direktur. Itu Ya. Tapi mantap. Itu nota. ini. Nota. Keren. Karena ada direktoratnya ya. Ya, memang akun direktorat yang kita pakai, Pak. Biasanya saya memanggil ayah ya. Oke, Bu Bika. Jadi terkait dengan Edmodo yang tadi sudah dijelaskan secara saya melihat di sini apakah Edmodo tersebut bisa terintegrasikan dengan jenis sosial media apapun, misalnya seperti Facebook, Twitter, ataupun Google Plus. Karena kan pada saat sekarang ini hampir setiap website terintegrasi dengan media sosial supaya penggunaannya dapat berbagi ataupun saling sharing gitu. Demikian. Tunggu Pak ya. Kayaknya Twitter oke, Facebook oke, Edmodo di bawah ini ada Pak semuanya. Apakah terintegrasi atau tidak? Jadi di sini lihat aja di share screen. Nah ini ada tulisan Facebook, ada Edmodo Lab, Twitter, blog. Kayaknya terkoneksi. Tapi Pika pribadi tidak mengoneksikan Facebook Edmodo ini ke Facebook. Maksudnya bisa terintegrasikan ya antara Edmodo dengan media yang lain, kemudian. Pika pribadi belum mencoba Pak, tapi kalau lihat dari yang tersedia di sini di di LMS-nya, ini kan ada language, ada bahasa, ada support, didukung, about, career, itu ada di bawahnya ada blog, ada Twitter, ada Facebook, sepertinya bisa, tapi Pika pribadi belum pernah mencobanya. Oh ya, berarti belum pernah mencoba ya? Belum. Kalau mau coba silakan. Disilakan dioprek gitu. Dicoba. Yes. Silakan dicoba. Satu lagi. Iya, silakan. Satu lagi ya. Satu lagi boleh? Iya, silakan. Kemudian terkait dengan penggunaan bahasa program yang masih berbahasa Inggris, sehingga kan ini terkadang menyulitkan bagi guru ataupun siswa yang kadang-kadang belum memahami bahasa tersebut. Jadi ada nggak triknya yang ini? Pak, di sini di LMS Edmodo tadi udah Pika jelaskan, bahasa bisa diubah jadi bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Belanda juga boleh, bahasa Spanyol, Perancis, ini bahasa apa ya? Rusia, Itali. Yang ada bahasa Aceh Pak, belum dimasukin bahasa dunia. Jadi jaringannya kurang ya, kan nggak terdengar jelas. Oke. Nah ini udah Pika tampilkan. Bahasa India ada, Sanskerta ada, Arab ada, Turki ada. Oh iya. Uzbekistan ada. Cina ada. Oh ya, oke. Sebentar Bu. Ya. Pak Didi. Kenapa Pika tidak mengubah? Yuk. Pak Didi. Ya, silakan Pak Nanda. Pika tidak mengubah menjadi bahasa Indonesia, betul Pak? Jaringannya putus-putus Pak. Ini apa sih arti? Halo Pak Didi, sebentar Bu Pika. Makanya Pika biarkan saja dalam bentuk bahasa Inggris. Itu yang boleh.
Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, bentar Pak Didi bisa dengar saya? Dengar Pak, sangat jelas Oke. orangnya. Sangat jelas. Jadi gini, Bang, pesan Bapak Direktur SMK nanti kalau sudah selesai, hostnya dipindahin ke beliau katanya. Siap. Jelas? Itu aja pesannya. Itu aja pesannya gitu pesanannya. Pak Direktur. Kopi enggak? Oke, lanjut. Tadi Oke, silakan. Suara Bu Pika udah mulai putus-putus ini. Halo. Dari tadi jelas. Ini mau. Halo. Halo, udah mau mulai putus-putus. Teriak-teriak. Oke, lanjut. Malay kayak. Silakan Bu. Itu ada yang nanya tuh di chat, Bu. Apa tuh? Jika sekolahnya tidak ada di daftar Edmodo bagaimana? Apa pertanyaannya Pak? Tolong dibaca. Kan udah Fauziah binti Zamzami. Pertanyaannya. Pertanyaannya Pak, dibaca aja Pak. Pak John. Baca aja di kolom chat. Oke, jika di daftar nama sekolah nama kita, bagaimana Pak? Bagaimana solusinya? Ini sebelumnya kita udah si debut agen ya. Data coba baca. Nama sekolah kita pengen diedit nih. Kita sudah mengadat, sudah mulai praktekan. Jadi silakan Bapak Ibu mau praktekan. Ubah nama kelasnya masuk dulu ke dalam. Klik di, nah kan, kemana-mana udah masuk. Ini efek trouble. Silakan diklik. Sudah ya Bapak Ibu, saya ulang lagi. Klik yang di advanced setting, maka silakan Bapak Ibu ubah. Kalau ingin ubah, kalau mau hapus kelas ini, delete. Kalau mau set yang edit, silakan save setting. Itu. Udah 8. Oke, Bu Vika. Halo Pak Didi. Yuk, Pak Nanda silakan lanjut. Ada lagi nih, bagaimana kalau mau jadi admin? Kan semuanya admin kita kan? Enggak, ini di Edmodo ada di mana ya? Aduh, Bapak Ibu mohon maaf, Pika nggak bisa nunjukin gimana caranya ya, nah. Jaringan Pika lagi lemot-lemotnya ini. Jam segini. Nah, ini Bapak Ibu muncul. Nah, ini Pika admin loh. Di sini Pika admin. Jadi kalau ingin untuk adminnya oh ya, saya lupa linknya. Nanti deh Pika cari, Pika share di grup. Yang pasti kita bisa jadi admin kan? Bisa. Yang punya, oke. Pertanyaan satu lagi, di Edmodo apakah bisa video call? Tidak. Itu yang tidak. Itu tidak. Saya rasa dari kelima apa? Belum pernah coba kayaknya enggak. Belum. Ya. Saya rasa dari kelima LMS kita tuh yang paling unggul untuk bisa komplit seperti itu ya punya Pak Darmawan. Apa tuh tim? Nah, jelas lah.
Bisa live lagi. Bisa apa? Udah, jangan iklan Bisa hari live ini. event. Gak usah iklan hari ini, gak usah iklan hari ini. Kan betul, tapi iklan sedikit aja, Pak. Biar besok mungkin semangat pesertanya. Sarana. Besok mau belajar. Sarana. Oke. Tapi hari ini lumayan juga ya, 120 peserta yang masuk. Ada yang lab itu. Ya, ada yang sudah. Ini ya. Maksud Karena kan saya daftar bermasalahnya ini pilihan masih sekolah kita mengajar. Gini Bu Vika, tadi ada pertanyaan. Maksud saya Pak, daftar pilihan sekolah yang kita ngajar. Jika di Edmodo tidak keluar nama sekolah kita, maksudnya? Sudah tadi terjawab? Iya, maksud beliau itu daftar pilihan sekolah kita ngajar. Ketik aja. belum terdata. Jadi ketik aja Bapak Ibu. Nggak mungkin sekolah kita belum terdaftar ini. Tapi kalau memang belum terdaftar diketik aja. Karena sekolah Pika dulu awal-awalnya juga nggak terdaftar Bapak Ibu. Pika ketik aja. Dia bisa muncul sendiri ya? Kalau baru terdaftar. Biasa kan kalau misalnya kita ada yang di ujung-ujungnya kan dia nggak kenal. Karena Edmodo ini kan yang buat orang itu ya. Jadi yang buat tuh developer digunakan di Amerika dan Australia. Jadi kalau seandainya mungkin ada kalau tidak sekolah itu harus karena mereka itu harus ke kayak dihubung-hubungin kayak dihubung-hubungin memang tinggal diketik aja terus nama sekolahnya diketik. Kalau nggak keluar sama sekali, kalau nggak keluar sama sekolahnya sakit batin gue kan. Berarti di jaringan. Ya. Berarti ya, berbeda dengan harus daftar. Harus kita jaga. Ya. Kalaupun nggak ada itu memang Bapak Ibu ya mau diperhatikan. Jadi nggak usah ke Australia nanti ya, nggak usah. Ya, itulah unggulnya Edmodo begitu. Dia di Amerika, Australia. Iya. Sorry Bang John, hari ini memang iklannya iklan untuk Edmodo ya. Tapi yang pasti kita nggak ada dibayar sama Edmodo dan Twitter ya. Cuma Bapak Ibu. Nah, lengkap Bill Gates rojum andai. Baik tuh anu bukan burger player. Ya, tapi kan hari ini Edmodo tidak ada mewakili dari orang ini ya, orang pihak perusahaan ya. Kalau ada kan lebih mantap gitu, ya kan? Kalau ada orang nih ketawa lihat ya. Buat kita. Bagus. Ketawa orang nih buat sebenarnya tadi mau undang tapi beliau rupanya ambasadornya yang memang sudah ACC dari Australia gitu kan. Kak Pika, ini ada pertanyaan lagi Pak Pika. Oh iya. Beliau tadi sibuk. Edmodo bisa nggak untuk ujian lisan bahasa Inggris? Saya tadi udah kita shot kan. Lisan. Boleh. Saya ini audio. WhatsApp. Message ini. Kan kita mau tanya. Oh boleh. Berarti. Boleh. Silakan. Itu keren lah ya. Aku pun hari ini Edmodo keren. Besok lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, ini bisa nggak untuk ujian lisan? Jawabannya bisa ya. Bisa. Atau sangat bisa. Bisa berjanji kepekaan, jadi maka bilang bisa saja. Bisa saja. Oke, selanjutnya bisa nama sekolah yang belum ya. Ya sama seperti tadi ya. Bisa saja. Bisa. Ini saran ya. Mungkin kita masuk ke peserta. Tadi kan jadi
Didi, tadi ada yang nanya gimana caranya kita admin. Join aja dulu di community. Jadi di ada community. Jadi Vika bergabung di komunitas. Biasanya akan muncul di sini Bapak Ibu. Nanti dia akan ngasih apakah akan dengan community. Honda di populer hashtag ini boleh atau nih biasanya di sini Itu mau kayak iya itu mau kalau jadi misalnya- admin atau menjadi ambasador nih? ya apa saja tapi soalnya jelas untuk soalnya kalau mau jadi ambasador perusahaan itu memang gitu. bentar-bentar dari bayar iya deh Oke. lanjut. Oke, ini ada saran dari saran dari ini sepertinya untuk lebih cepat memahami materi ini kita memang harus literasi dulu dan itu ya Bu Vika ya. Apa? Lebih cepat materi ini kan sepertinya bagusnya kita harus literasi baca PPT. Kita harus di-share lebih cepat untuk bisa memahami bagi peserta yang ingin mengulang-ulang materi kita ini pada hari ini tentang Edmodo ya Bu Vika mungkin nanti share ya Bu Vika ya. Pasti di grup. Ya. Jangan besok tapi ya. Mungkin itu aja. Ini ada Oke, Bu Vika. Ayo. Ada pertanyaan satu lagi, mau hapus posting Modo gimana caranya? Udah aja Pika tunjukin, klik di situ, tulis deh. Nih, pilih titik 3. Ini apa munculnya sedikit? Nah, itu kalau misalnya munculnya tadi agak lama jaringan. Terus kenapa muncul di 3 jaringan? Kita Jangan. Memang donasi. Berat. Ini pertanyaan terakhir ya karena kita udah menunjukkan jam 12.15. Pak Zahro udah bertanya belum ya? Hari ini? Kasih mic aja dulu. Kasih aja ya. Oke, silakan Pak Zahro. Sayang juga ini kan terakhir kan? Silakan Pak Zahro Fuadi. Halo Pak Zahro. Halo. Dibuka mic-nya. Sudah dibuka mic-nya, cuma nggak bisa saya kasih karena jauh soalnya. ada lagi. Ayo. Atau untuk terakhir Pak Didi, Pak Zahro dilewatkan, nggak ada yang jawab. Dinaik aja satu-satu, 3 kali panggil nggak ada berarti langsung kita tutup. Oke, kita kembalikan kepada Bu Nur Fizal. Bu Nur Fizal. Panggil aja 3 kali. Halo Bu Nur Fizal. Oh Bapak, salah, sorry Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Ibu Pika dan Pak yang lainnya? Alhamdulillah. Sudah sempat mengikuti pelatihan ini. Saya mendengar menarik tadi ya materinya. Mungkin nanti akan kami coba untuk diaplikasikan di sekolah kami. Untuk selama ini kita selama belajar di rumah, kami di sekolah masih menggunakan Classroom. Nah, sebagian juga masih menggunakan e-learning pakai Moodle. Nah, itu masing-masing aplikasi saya rasa masih punya kelebihan atau kekurangannya. Betul Pak. Ya. Nah, untuk Edmodo ini juga menarik tadi saya perhatikan. Cuma saya lebih mungkin menariknya tentang ini, tentang Vicon ini, video conference ini. Apakah bisa kita gunakan aplikasi video conference ini untuk kita gunakan saat kita Video konferensi untuk ke siswa ya, mau Vicon ya. Ya. Kita gunakan nggak yang aplikasi ini untuk belajar dengan anak-anak secara real gitu kan. Misalkan siswa tiap hari masuk jam 8 pagi sampai jam 10. Nah, mereka langsung kita kasih kodenya untuk masuk. Guru menerangkan,
sama seperti yang dilakukan oleh pelatihan ini. Ya, di Zoom kayak gitu Pak ya. Oke. Nah, materinya nanti bisa lewat aplikasi apa aja, bisa dari Edmodo atau Google Classroom atau Kuiper kan, itu kan juga pilihannya. Jadi, bagaimana cara menggunakan video conference ini yang kita bisa pakai atau aplikasi lain? Oke, baik. Bu Vika, itu pakai itu paketnya nanti ada di Google Classroom ya. Untuk Webex, untuk Webex sekarang saya kirim ya. Halo. Untuk cara menggunakan Webex sekarang saya kirim, tapi jangan lupa di subscribe ya. Atau punya Pika juga boleh. Iklan. Kalau kita perang ini, perang video boleh. Bapak Ibu, saya hanya memberikan penjelasan singkat saja. Webex, kalau webex.com atau Webex Free, kalau misalnya saat ini itu agak kesulitan untuk terima balasan. Nah, hanya saja ternyata dengan adanya ya boleh dibilang musibah COVID ini, kemudian Webex membuat inovasi yaitu COVID-19 Cisco Webex. Jadi kalau mau cari Cisco Webex yang bisa langsung untuk ke video conference yang respon Webex-nya itu lebih cepat, gunakan yang ada tulisan Go COVID-19 HTML. Ini Bapak Ibu. Ya buka saja sepintas saja ya. Karena nanti yang menjelaskan nanti ada tuh marah tuh, gunakan jaringan Pika mengadat. Yes. Oke, Bu Vika, mungkin karena waktu juga ya. Karena waktu juga ini ada pertanyaan juga dari Pak Zahrul. Ini Pak Zahrul tadi halo-halo nggak dengar suaranya. Apakah Edmodo dan Kuiper bisa kita input data secara offline? Saya jawab dulu ya. Kalau Kuiper tidak bisa, harus online. Ya, tetap online. Tapi kalau Edmodo gimana? Bapak Ibu, kalau Edmodo sama online. Bentuknya terserah. Mau lewat Google Chrome, mau lewat sana, mau lewat sini, atau mau lewat dari dalam langsung boleh. Tapi memang harus online. Tetap tidak boleh offline ya. Oke, berarti sama keunggulannya ya. Terlalu bilang aja. Pak Didi, sebentar Pak Didi. Iya, silakan naikkan Ibu Yus ke panelis. Udah dari tadi teriak lompat-lompat tuh. Bu Yus mana? Bu Yus ke panelis. Nah, kan udah tadi. Belum. Udah tadi udah keluar lagi. Oke. Terlempar tadi. Oh, terlempar. Kasihan kali ya. Duh. Oke, lanjut. Oke. Iklan ya. Bu Vika, boleh nggak saya luruskan? Silakan, Pak. Webex kemarin itu waktu pertama kali muncul COVID-19 memang agak sedikit bermasalah karena terlalu banyak yang akses. Sekarang sudah normal kembali. Memang awalnya memang tidak ada copitnya. Jadi mereka begitu setelah menganalisis ramai yang pakai pemakaian banyak orang yang ingin menggunakan Webex, maka mereka menggunakan Webex Free Guest Managing COVID-19 itu. Mungkin ada dapat fee, kita Pak dari Webex ini Pak, karena kan kita selalu menggunakan Pak. Itu tanya dari Pak Khairul. Coba tanya. Senyum. Pak Direktur mana Pak Direktur? Tapi jangan ini udah jam berapa tuh, ada yang bertanya. Nanti lah Pak Direktur lama kali deh tadi ditunggu-tunggu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, waktunya kita mungkin Itu ada Rawani satu lagi. Saya acungkan tangan. Nggak dengar ya? Halo? Jadi ustaz kok. Pak Didi tuh Bu Afriza Herawadi. Halo. Ya, habis pakai praktek-praktek tadi kelas kita terhapus deh. Oke.
Kasih Bu. Halo. Halo. Assalamualaikum Ibu Vika. Waalaikumsalam Ibu. Bu, ini ada yang mau saya tanyakan. Apa tuh Bu? Perihal rekap nilai keseluruhan siswa, apakah bisa terunduh langsung ke Excel seperti Kuiper kemarin, Bu? Bisa. Sih, mantap Kuiper. Kuiper lagi memang. Yang mematikan Bu ya. Edmodo Bu sangat bisa. Ibu mau analisis satu anak per anak silakan. Edmodo sudah menganalisis secara seluruhnya. Sangat bisa. Edmodo mau ibu mau analisis per anak silakan bisa. Otomatis sudah jalan sendiri. Terus pingin tahu satu anak itu misalnya kita siapin nih 10 soal. Anak itu nomor 1 ini jawab apa sih? Berapa orang yang menjawab nih A? Ada semuanya. Tinggal pilih saja Ibu. Bisa. Silakan Ibu oprek dulu. Nanti kita praktek. Kalau ada yang milih nanti, pokoknya kalau ada yang milih Edmodo silakan nanti kita ngoprek yang namanya di penilaian progres. Mantap, keren. Semua LMS baik yang sudah tampil maupun yang belum tampil penilaiannya itu bisa langsung diunduh lewat Excel. Waduh, penengah ini penengah kayak ini. Oke, jadi bahkan semuanya bisa untuk ini Bu, bisa untuk analisis butir soal Bu. Jadi kalau misalnya soal yang nomor 1 siapa aja yang jawab A, siapa jawab B, siapa jawab C, yang mana yang benar, yang soal banyak bagus, yang mana. soal tidak. Nah, sehingga kita bisa lakukan validasi dan reliabilitas soal. Nah, itu semua bisa memungkinkan untuk semua LMS yang kita tawarkan Bu, sampai ke 5-5-nya semuanya bisa. Iya. Oke, silakan ada yang bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi ya, karena kita udah hampir zuhur. Silakan Bu Cut Nurul Ain. Bu Cut Nurul Anis. Silakan Bu Cut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dari SMA 5 Loksmawe Pak. Kayaknya pertanyaan udah dijawab sama Pak Khairudin tentang validasi soal. Mungkin yang satu lagi yang saya mau tanya. Apakah untuk mapel akuntansi? Akuntansi itu kan banyak tabel kayak kertas kerja semua. Apakah nanti pada saat kita mengambil data di beberapa file itu nanti masuk semua nggak kertas kerjanya? Karena pas sebagian yang pernah kita coba online di sekolah itu kadang-kadang dia tidak terbaca semua. Contohnya gimana Bu? Saya bingung. Contohnya gimana? Untuk akuntansi itu kan ada pelajaran, ada materi-materi seperti kertas kerja yang memang dia itu membutuhkan banyak tabel. Apakah ada maksudnya nih tampungan daripada file-file itu? Apakah dia memuat semua, terbaca semua tabelnya itu? Terbaca nggak? Karena waktu kita buat ujian online itu pernah tidak terbaca semua tabelnya. Seperti kertas tabelnya dibuat dalam bentuk gambar aja Ibu. dalam bentuk gambar. Kalau kita ngambil file itu kalau kita upload file tidak bisa Ibu. Filenya tidak bisa diupload Bu. Kalau misalnya untuk buat soal ya, kecuali Ibu buat assignment itu penugasan. Kalau assignment penugasan itu kita bisa upload. Tapi kalau untuk membuat soal, untuk membuat kuis, kita tidak bisa meminta orang untuk mengupload dan kita juga tidak bisa memberikan soal-soal yang harus di-download, tidak bisa Ibu. Paling gambar. Kemudian untuk bahasa Arab misalnya Pak, kita bisa mengambil bahasa Arab, apakah bisa pakai Edmodo juga Pak? Sejatinya bisa Bu, karena gini, kalau di Edmodo itu kita bisa masukkan keyboard yang berbahasa Arab, itu bisa diambil dari tool.siamolek.org. Boleh saya dikasih ke ini sebentar ke presenter? Ya. Tarik betul, kalau itu mukanya. Kalau udah jalan. Pak Didi, saya minta dijadikan ke masih di tempat saya nih Pak. Masih mendengarkan. Iya, saya minta Oke, ini sudah bisa. Ibu kalau misalnya sebenarnya kita berharap
sebenarnya kita berharap Ibu websitenya ini cepat sembuh karena websitenya dalam perbaikan. Jadi saya buka website ini browser ya. Ini browser, oke. Nah, kita bisa buka dari sini Bu. Ini juga buat teman-teman yang lain. Ini Bapak dan Ibu bisa buka dari seamolek.org. Nah, ini websitenya. Cuman website ini Ibu masih dalam perbaikan ini. Saya sudah hubungi teman-teman di Seamolek masih dalam perbaikan. Kita biasanya untuk bahasa Arab, untuk guru pendidikan agama, itu di sini nanti di seamolek.org ini Ibu ada dua yang dipisahkan. Satu pengetikan matematika, satu pengetikan bahasa Arab. Jadi bisa dua-duanya. Nah, berarti untuk akuntansi harus nggak bisa kita upload langsung Pak ya. Berarti tabel nggak bisa, cuman kalau bahasa Arab sama matematika pakai Seamolek ini Pak ya? Iya, Seamolek atau Kedokok. Ibu, tapi gini, saya nggak pernah coba karena saya bukan guru akuntansi atau karena kebutuhan saya tidak ke situ. Iya. Kalau tabel-tabel Ibu jadikan dalam bahasa LaTeX itu sebenarnya bisa aja sih. Saya pikir tadi yang Mbak Vika bilang pakai LaTeX tadi. Pakai bahasa LaTeX di Kodekok. Nah, bahasa LaTeX itu kan bahasa LaTeX itu kan bukan hanya untuk mengetik matematika Bapak Ibu. Kodekok LaTeX ini juga bisa untuk mengetik, misalnya Bapak dan Ibu bisa buat tabel juga. Kalau Ibu paham LaTeX untuk buat tabel, bisa aja sih saya pikir. Karena LaTeX itu juga bisa untuk tabel kok. LaTeX juga bisa untuk teks kok. Ini misalnya kita bikin teks biasa juga bisa kita bikin Bu. Ini misalnya saya ketik teks saja. Ini saya ketik teks, kemudian saya buka kurung kurawal. Kemudian saya buat pertanyaan, tentukan nilai dari. Nah, ini bentuknya tentukan nilai dari. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ada fraction. Nah, jadi yang matematika dicampur dengan LaTeX ini juga bisa. Nah, misalnya tentukan nilai dari 2, 4 misalnya. Nah, ini Ibu perhatikan di sini. Ini sudah ada teks bercampur dengan matematika, bisa aja. Nah, kalau misalnya Ibu bisa melatekkan tabel, karena tabel bisa LaTeX Ibu. Itu sebenarnya bisa aja Bu, nggak masalah. Saya pikir tinggal nanti di copy embed ini Bu. Nah, ini ada embednya, tinggal Ibu copy aja ke Edmodo. Gitu Bu. Ya kan banyak Pak, yang misalnya nanti ada sampai ada yang 14 tabel. Itu apa? Itu kan kecil jadinya Pak. Oh iya. Apa masih bisa kita pada saat anak-anak melihat tugasan kita itu, apakah mereka masih bisa menzoomnya atau bagaimana Pak? Jadi kadang-kadang kan tampilannya itu satu, misalnya kalau kita ngambil dari nah kalau misalnya satu gambar itu sampai 14 tabel, gambar bisa di zoom Bu. Gitu Pak ya? Kalau gambar bisa di zoom. Nah, cuman membuat langsung tabelnya belum bisa Pak ya? Iya, betul. Kalau langsung tabel Ibu bisa coba dari LaTeX kalau Ibu paham. Kalau yang lebih praktis dari gambar, karena gambar juga bisa di zoom. Belum pernah coba Pak, nanti insya Allah saya coba. Bisa buatnya ketik di Excel aja, cuman saya bermasalah nanti pada saat kita copy ke online itu biasanya dia buyar gitu. Iya betul tidak rapi lagi. Ya Pak Khairudin, terima kasih banyak atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Cut. Oke, mungkin kita cukupkan Pak. Iya, nanti tinggal diskusi lagi dengan Bu Vika di grup. Karena waktunya juga sudah. Betul. Oke, Bu Vika mungkin bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, terima kasih. Itu kesimpulannya kesimpulannya ada salah satu yang memberikan layanan kepada pihak sekolah, kepada pihak guru semaksimal mungkin hanya sedikit perlu tambahan di Edmodo itu Bapak diskusi secara online. Semoga aja nanti ada upgrade yang terbaru dari Edmodo-nya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi